Fang Xing sendiri tidak menyadari sejak kapan, setiap kali mereka mulai mengubah para pendosa, mereka secara tak kasat mata akan membuat marah suatu eksistensi tertentu. Keberadaan itu berada di kedalaman surga Futu, dan sangat ganas, disertai gemuruh guntur. Pada awalnya, mereka mengira itu adalah fenomena aneh di surga Futu, tetapi saat mereka semakin dekat ke kedalaman surga Futu, perasaan itu menjadi semakin jelas. Sekarang, Fang Xing benar-benar bisa merasakan keberadaan itu, tetapi dia bahkan tidak bisa memastikan apakah itu adalah makhluk hidup yang nyata, karena dia hanya bisa merasakan emosi marah seperti itu, tetapi tidak bisa merasakan bahwa ada makhluk hidup di sana. Itu adalah persepsi yang sangat aneh. Seharusnya tidak ada makhluk hidup di surga Futu ini, kan? Fang Xing mengerutkan kening, berpikir diam-diam. Dia telah berada di surga 33 untuk beberapa waktu sekarang, dan dia juga telah mempelajari beberapa sejarah surga Futu. Surga Futu juga merupakan salah satu dari 33 surga. Di masa lalu, dikatakan bahwa benua ini memiliki energi spiritual yang melimpah, yang mendukung praktik spiritual. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika agama Buddha berada pada puncak kejayaannya, ia menguasai 33 surga dan mengendalikan dunia ini. Namun kemudian, Taoisme menjadi semakin makmur dan menguasai 33 surga. Umat Buddha merasa tidak dapat bersaing dengan umat Tao, dan ingin mundur. Namun pada saat itu ada seorang sakti dalam agama Buddha yang berusaha menerobos penghalang antara surga ini dengan surga barat agama Buddha dan menghubungkan kedua dunia menjadi satu, namun akhirnya gagal. Dikatakan bahwa dia melanggar beberapa kekuatan terlarang dan menderita serangan balasan yang mengerikan. Akhirnya, biksu agung itu meninggal, dan dunia Buddha pun berubah. Semenjak itu, sisi surga Futu ini menjadi makin sunyi, bahkan tak ada satupun makhluk hidup. Dikenal sebagai salah satu dari 4 surga terlarang bersama dengan surga tertinggi dari 33 surga, surga Taiking, surga setan besar tempat para setan merajalela, dan yang paling misterius dari 33 surga, surga Busi. Tidak ada makhluk hidup di surga Buddha, ini adalah konsensus semua orang. Tetapi Fang Xing jelas merasakan bahwa ada makhluk di kedalaman surga ini yang sedang marah. Namun dari pengamatannya, para dewa Tai itu sama sekali tidak merasakan keberadaan itu. Hal ini membuatnya merasa agak bingung, tetapi dia tidak mempercayai orang-orang itu, jadi dia tidak membicarakannya keras-keras. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Dalam situasi ini, mungkin bukan hal yang buruk bagi seorang pria misterius untuk membenciku. Fang Xing memikirkannya diam-diam dan merasa agak lega. Kemudian ia duduk bersila dengan pikiran terfokus, dan memulai latihan rutinnya. Itu karena dia sedang malas. Meskipun Fang Xing lah yang mengubah agama orang, dan dia juga adalah pelindung Dharma agama Buddha, pada dasarnya dia tidak perlu melakukan upaya apapun dalam proses mengubah agama para pelaku kejahatan. Semuanya dilakukan oleh bayi Taiksu dan gadis kecil buta itu. Dia hanya mengambil satu sisi sebab dan akibat. Saat proses konversi berlangsung, ia perlahan mulai merasakan firasat aneh. Rasanya seperti dia terbenam dalam air hangat, dan merasa sangat nyaman. Dan inilah yang dia katakan kepada Taiksu Baby tentang panen. Semenjak dia memutuskan untuk mengubah para dewa gila itu sebagai pelindung Dharma pertama agama Buddha, dia mulai memiliki perasaan ini. Dia merasa sangat nyaman, seolah-olah dia dibalut dalam kekuatan yang lembut namun kuat. Sayangnya masih ada batas yang tidak bisa dilanggar. Kekuatan itu melilitnya, tetapi dia tidak dapat menelannya. Hanya bisa dibungkus seperti ini. Fang Xing mengerti bahwa ini berarti kekuatan itu bukan miliknya, jadi dia tidak dapat memurnikannya, tetapi kekuatan ini dekat dengannya. Ini seharusnya semacam kekuatan yang diberikan oleh berkah Buddha setelah dosa-dosanya diselamatkan. Fang Xing teringat akan berkah agama Buddha yang pernah dirasakannya di Tianyuan, sangat mirip dengan keadaannya saat ini, hanya saja perbedaannya adalah kekuatan agama Buddha dianugerahkan langsung kepadanya, sehingga kekuatannya pun meningkat pesat. Namun sekarang, kekuatan itu sulit diraih. Dengan terselesaikannya keluhan-keluhannya, semakin banyak pula kekuatan yang muncul di sekelilingnya, tetapi kekuatan itu tidak akan diberikan langsung kepadanya. Karena itulah dia gelisah. Seperti melihat perak di tanah tetapi tidak dapat mengambilnya. Yang paling tidak saya sukai dari ajaran Buddha adalah ajarannya yang aneh. Beberapa hal mudah dipahami, sementara yang lain lebih sulit daripada surga. Fang Xing tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan diam-diam memarahi biksu muda Sensiu. Kamu telah bernyanyi selama 3 jam terus-menerus, istirahatlah. Masing-masing makhluk abadi di lapangan memiliki agendanya sendiri, dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan orang lain. Fang Xing merenungkannya hampir sepanjang malam dan hampir lupa waktu. Namun, seseorang teringat bahwa setelah pembacaan sutra berakhir, Guan Feixing, pemimpin Kingxi, terbang mendekat,
memegang sebuah kotak kayu kuno di tangannya, dan dengan hormat memberikannya kepada gadis kecil buta itu. Matanya tertuju pada wajahnya, dan dia tampak sangat khawatir. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang jangan mendekatiku, menjauhlah. Ketika Fang Xing melihat ini, dia langsung merasa tidak puas dan dengan marah memarahi Guan Feixing. Ekspresi Guan Feixing juga sangat tidak senang, tetapi dia tetap mundur beberapa langkah seperti yang disuruh dan menyerahkan kotak kayu itu kepada bayi Taixu. Seiring berlalunya hari-hari terakhir, semua orang tahu tujuan para makhluk abadi. Feng Jun dan Yu Qiye menginginkan warisan Raja Abadi Taixu, Shen Tu Taisui ingin mencelakai Fang Xing, dan Raja Abadi Chong Suang jelas lebih tertarik pada rahasia kehidupan abadi Fang Xing. Adapun Guan Feixing, pemimpin dari hutan belantara King Xuantian, meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, perhatiannya jelas tertuju pada gadis kecil buta itu. Dilihat dari identitasnya, semua orang menduga bahwa gadis kecil buta ini mungkin ada hubungannya dengan mendiang Raja Abadi Kingxi. Dia adalah Raja Abadi wanita langka dalam 33 hari dalam puluhan ribu tahun. Dikatakan bahwa dia kesepian sepanjang hidupnya, tidak memiliki pasangan Tao, dan tidak ada garis keturunan yang bertahan hidup. Guan Feixing adalah murid tertuanya. Sejak kematiannya, dia selalu menolak untuk tunduk pada Kaisar Abadi dan membawa mantan bawahan Raja Abadi Kingxi untuk bersembunyi di hutan belantara. Namun, setelah menduga bahwa pengalaman hidup gadis kecil buta itu ada hubungannya dengan Raja Abadi Jahat Hijau, semua orang menjadi makin bingung. Bukan rahasia lagi bahwa gadis kecil buta itu memiliki darah Raja Abadi. Peristiwa ini pernah menggemparkan kota Sangsuan dan telah lama tersebar ke seluruh 33 surga bersamaan dengan kemunculan kembali Fang Xing, putra Kaisar. Tetapi tidak mungkin dia adalah darah Raja Abadi Kingxi. Siapa asal-usulnya? Yang lebih membingungkan Fang Xing adalah bahwa Guan Feixing sangat menghargai gadis kecil buta itu. Setelah tahu bahwa semua orang sudah menduga sasarannya adalah gadis kecil buta itu, ia pun berhenti menyembunyikannya dan kerap kali mencoba mendekatinya. Namun, gadis kecil buta itu selalu sangat menentang pria ini dan selalu bersembunyi di belakang Fang Xing. Dia tidak tahu mengapa dan tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu, tetapi dia selalu merasa sangat jijik terhadapnya. Ketika ditanya tentang Guan Feixing, dia menolak mengatakan apapun, jadi situasinya menjadi canggung lagi dan lagi. Adapun Fang Xing, dia selalu melakukan segala sesuatunya dengan kasar dan langsung. Karena gadis kecil buta itu tidak menyukai Guan Feixing, dia tidak akan membiarkannya mendekatinya. Guan Feixing juga berulang kali menggertakkan giginya karena kebencian, namun sayangnya tidak ada yang dapat dia lakukan. Sekarang dia juga tertarik pada rahasia kehidupan abadi, jadi dia tentu saja tidak berani menggunakan kekerasan pada pihak lain. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, jika dia menggunakan kekerasan, orang lain mungkin tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Harus dikatakan bahwa meskipun bualan Fang Xing menempatkan dirinya dalam situasi sulit, hal itu juga membuatnya sementara lebih aman. Agar tidak dipaksa masuk ke dalam situasi putus asa di kemudian hari, seseorang harus selalu memikirkan jalan keluar terlebih dahulu, dan Fang Xing juga memikirkannya secara diam-diam di dalam hatinya. Ini obat yang diminta Suster King Luo untuk kubawakan padamu. Tidak lama setelah Guan Feixing diusir, gadis kecil Cier datang dengan tidak senang, melemparkan sebotol pil kepada Fang Xing, dan berbalik. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalilah ke sini. Fang Xing sudah merasa kesal, dan dia makin marah saat melihat wajah dan hidung Cier tampak seperti bukan wajah dan hidung, jadi dia buru-buru berteriak padanya agar berhenti. Sekarang Anda adalah yang mulia Kaisar, mengapa Anda masih peduli dengan gadis kecil seperti saya? Cier kembali dengan enggan, tetapi dengan mulut cemberut dan ekspresi enggan di wajahnya. Dulu aku tidak begitu memperhatikanmu saat aku belum menjadi pejabat kekaisaran. Tapi, kepada siapa kau tunjukkan wajah ini sekarang? Fang Xing melotot ke arahnya dan berkata dengan ekspresi tidak senang, ketika aku kesal, aku ingin bertengkar, dan gadis ini kebetulan memergokiku. Aku tahu kau tak akan memperhatikanku lagi. Aku tahu apa yang kau katakan adalah kebohongan. Cier bukan orang yang enak diajak bertengkar. Setelah diejek Fang Xing, dia malah mulai menangis karena kesal. Mengapa kamu menangis? Apakah kamu sudah cukup menyakitiku? Fang Xing juga tidak bisa berkata apa-apa lagi dan berkata dengan malas bahwa dia menganggap gadis ini cukup menarik. Awalnya aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah putra kaisar, kalau tidak, aku tidak akan berani berbicara denganmu. Sebenarnya, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Satu-satunya orang yang berani memukulku seperti itu, selain ibuku, adalah putra kaisar. Tapi karena kamu adalah putra kaisar, mengapa kamu datang kepadaku? Aku tahu bahwa aku tidak dapat dibandingkan dengan Suster King Luo. Dia lebih baik dariku dalam segala hal. Dia lebih cantik dariku, dan kultivasinya lebih tinggi dariku.
Dalam hal status, dia adalah wanita muda sejati, sementara aku adalah gadis liar yang tidak tahan dengan cahaya matahari. Tidak peduli siapapun itu, mereka akan menyukainya. Setelah dimarahi oleh Fang Xing, Cier tiba-tiba membuka mulutnya dan mulai menangis dengan sedih. Fang Xing sedikit terkejut mendengar kata-kata ini. Ia berpikir dalam hati, aku tak menyangka gadis ini ternyata menyukaiku. Dia langsung merasa lebih baik karena ada gadis yang menyukainya, tetapi saat mendengar Cier mengatakan hal-hal buruk tentangnya, dia merasa geli sekaligus marah. Dia mengangkat tangannya dengan serius untuk menyela pembicaraannya dan berkata sambil menatap lurus ke matanya, omong kosong. Ah, kalau begitu, apakah itu berarti kau lebih menyukai gadis liar sepertiku daripada Suster King Luo? Cier membuka matanya lebar-lebar, rongga matanya masih merah, menatap kosong ke arah Fang Xing, wajahnya menunjukkan keterkejutan, tetapi lebih banyak ekspresi ketidakpercayaan. Siapa yang bilang aku harus memilih antara kalian berdua? Sikap Fang Xing sangat serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh tidak bisakah aku menerima keduanya. Ah, ekspresi Cier tiba-tiba berubah, dan dia tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Jawaban ini sungguh di luar dugaannya. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba menjadi sedih dan berkata, aku tidak akan menyetujuinya begitu saja. Haha, tak seorang pun istriku sebelumnya yang menyetujuinya dengan mudah. Fang Xing meremehkan reaksi Cier, atau mungkin dia begitu percaya diri, jadi dia tidak banyak bicara padanya. Sebaliknya, dia tanpa sengaja memikirkan sebuah ide, menatap Cier sambil tersenyum, dan berkata, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Cier mengangkat kepalanya, matanya bergerak-gerak, penuh rasa ingin tahu. Fang Xing tiba-tiba tersenyum lembut dan berkata, gadis kecil, apakah kamu bersedia mati untukku? Cier terkejut dan berkata, tidak, kita belum mencapai titik itu. Fang Xing tercekat oleh kata-katanya dan harus mengganti topik pembicaraan kalau begitu, apakah kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu dan membantuku melakukan sesuatu? Berjalan di tanah Futu hari demi hari, Fang Xing memiliki semakin banyak pengikut di belakangnya, kerumunan besar, hampir 30.000 orang. Itu adalah pasukan yang akan membuat Tai Immortal mengerutkan kening. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, entah butuh waktu berapa lama untuk membasmi mereka semua. Awalnya, menurut pemikiran mereka, ini seharusnya sudah cukup, lagi pula, konferensi kenaikan agung dikatakan hanya dihadiri oleh 100.000 orang abadi yang tersebar, dan sekarang, Fang Xing telah memperoleh 30%, jadi sudah waktunya untuk melanjutkan ke langkah kedua dari rencana tersebut. Akan tetapi jika melihat penampilan Fang Xing, dia tidak sombong ataupun tidak sabaran, dan masih saja memimpin sekelompok besar makhluk abadi yang tersebar untuk berkelana di tanah Futu, seakan-akan dia masih belum puas dengan jumlah itu. Tentu saja, seiring bertambahnya pengikutnya, semakin sulit menemukannya. Seiring berjalannya waktu, bahkan Feng Jun, Yu Qiye, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri lagi. Kami tidak tahu berapa banyak pengorbanan abadi yang Anda perlukan untuk membuktikan rahasia keabadian, tetapi sekarang 30.000 orang ini hampir menjadi batasnya. Lagi pula, dalam proses pencarian dan pertobatan Anda terhadap orang-orang ini, seluruh negeri Futu telah dibantai, dan pengorbanan telah dikonsumsi secara besar-besaran. Mungkin sekarang hanya ada kurang dari 40.000 orang di seluruh negeri Futu. Fang Xing tahu bahwa dia berkata jujur, jadi dia tidak membantahnya, dia juga tidak akan membiarkan mereka melihat kekurangannya. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata, itu benar. Sulit untuk menemukan orang yang hidup sekarang, tetapi mayat ada di mana-mana. Tampaknya banyak setan kuat telah muncul. Itu benar. Dewa abadi Chongsuang juga perlahan menyela, mereka yang membutuhkan perlindunganmu mungkin telah meninggal selama kurun waktu ini, dan mereka yang selamat mungkin telah melakukan banyak dosa dan sangat kuat. Mereka tidak akan muncul di hadapan kita begitu saja. Yang mereka inginkan hanyalah dinobatkan sebagai makhluk abadi. Mungkin, saat ini, mereka berada dalam kegelapan, mendambakan pengorbanan kita. Oh, kamu memiliki aura ibel di sekujur tubuhmu, dan kamu ingin menjadi abadi. Fang Xing memasang ekspresi meremehkan dan acuh tak acuh, lalu tertawa dingin, tampak sangat meremehkan. Peri King Luo menghela napas dan berkata, itu tidak mengherankan. Mereka yang ternoda oleh ketidakadilan, sampai batas tertentu, lebih seperti ibel daripada makhluk abadi. Dan ini bukan pertama kalinya. Meskipun saya belum pernah mengalami pertemuan kenaikan makhluk abadi sebelumnya, saya telah mendengar bahwa selalu ada beberapa ibel yang lahir. Haha, mereka yang dapat naik ke keabadian di antara orang mati, mereka yang bertekad dan berpikiran jernih, mungkin benar-benar dapat mencari keabadian dengan cara ibel, tetapi kebanyakan dari mereka, meskipun mereka telah memperoleh keabadian, sifat ibel mereka masih belum berkurang, dan mereka dibasmi oleh orang lain. Ini bukan hal yang ingin kami bahas. Jika Yang Mulia di Liu tidak keberatan,
mohon beritahu kami apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Yuki tersenyum tipis, dan menatap Fang Xing dengan curiga bagaikan seekor rubah. Dengan karakter kalian, apakah kalian tetap bisa menjalankan rencanaku dengan sukses meskipun aku memberikan semuanya? Fang Xing mencibir, meliriknya ke samping, dan berkata dengan suara dingin, rahasia keabadian tidak mudah diperoleh, ikuti saja aku. Yuki tidak puas dan mendengus dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Fang Xing juga tahu bahwa dia telah berputar-putar selama beberapa waktu. Jika dia berpanjang lebar, orang-orang ini akan curiga dan bisa terbongkar. Dia hanya bisa masuk jauh ke dalam surga Futu terlebih dahulu. Dia berharap setelah dia masuk, akan terjadi kekacauan besar, yang akan memudahkannya untuk bertindak. Baiklah, mari kita akhiri pembahasan ini. Kuharap kita bisa melakukan pengorbanan yang baik begitu kita memasuki kedalaman surga Futu. Fang Xing membuat keputusan, dan seluruh pasukan bergegas menuju kedalaman surga Futu. Feng Jun Yuki, Xian Jun Chong Suang, Shen Tu Tai Sui, dan pemimpin King Xie Guan Fei Xing semuanya merasa bahwa mereka semakin dekat dengan rahasia yang cukup untuk menggemparkan 33 langit dan memiliki nilai yang tak terukur. Tentu saja mereka sedikit bersemangat. Pada saat ini, mereka tidak berani menyinggung Fang Xing, jadi mereka membiarkannya melakukan segalanya. Akan tetapi, mereka tidak melonggarkan pengawasannya terhadap Fang Xing sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi semakin ketat. Hampir sepanjang waktu, ada 3 atau 4 pasang mata yang mengawasinya dengan saksama, tidak membiarkannya lepas dari pandangan mereka barang sedetik pun, dan tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Fang Xing, mungkin karena dia terlalu lama berdandan, lebih cocok untuk peran kaisar. Di bawah pengawasan ketat ini, dia menjadi semakin sembrono. Pada malam hari, ia membiarkan bayi Taiksu menemani gadis kecil buta itu untuk melantunkan sutra untuk keselamatan. Dia, sang tokoh utama, tidak berpartisipasi sama sekali. Dia langsung mengorbankan tengkorak itu dan menyeret gadis kecil Cier ke dalamnya, tinggal di sana sepanjang malam. Seperti yang diharapkan dari kaisar yang kejam ribuan tahun lalu, pada saat kritis ini, dia masih memiliki sikap yang begitu riang. Kelompok abadi yang mengawasinya hanya terdiam. Untungnya, Di Liu terkenal dan mereka sudah memiliki kesan seperti itu. Selain merasa itu konyol, mereka juga menganggapnya wajar. Melihat Fang Xing menjalani kehidupan yang sembrono setiap hari, orang sedih lainnya tidak dapat tidak menarik perhatian semua orang. Tentu saja itu adalah King Luo. Setelah memasuki surga Buddha, King Luo berulang kali mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menciptakan kehidupan bagi Kaisar Liu. Meskipun dia mengucapkan semua kata kesetiaan kepada tuannya tanpa perasaan pribadi apapun, setiap orang yang melihatnya berpikir bahwa dia tidak dapat melupakan cinta lamanya. Tetapi kekasih lamanya, yang setiap hari setia menjaga langit malam untuk melindunginya, dan orang yang dijaga itu, malah menyeret adiknya ke istana setiap hari untuk melakukan hal-hal konyol itu. Siapapun yang melihatnya tidak dapat menahan rasa kasihan kepada Peri King Luo dan berpikir bahwa dunia ini konyol. Terlebih lagi, para dewa juga dapat melihat bahwa setiap pagi gadis kecil Cier keluar dari istana dengan wajah merah dan malu-malu. Meskipun Peri King Luo tidak menunjukkan emosi apapun di permukaan, ada kesedihan yang kuat di balik ekspresi tenangnya yang tidak dapat diselesaikan. Mungkin pangeran ini juga membenci Peri King Luo karena bergabung dengan pelukan Kaisar Xi, dan melakukan ini dengan sengaja untuk membuatnya marah. Sebagai seorang wanita, Yuki telah mengatakan hal seperti itu berkali-kali. Meskipun para makhluk abadi lainnya enggan membahas topik ini, mereka sedikit banyak telah mendengar pernyataan ini di dalam hati mereka. Pangeran ini yang dikenal sebagai pangeran paling absurd di 33 surga, melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sungguh absurd. Di tengah semua spekulasi ini, kelompok besar orang yang memimpin lebih dari 30.000 pengorbanan akhirnya semakin dekat ke kedalaman surga Futu. Dunia adalah dunia, dan sulit dikatakan apakah itu dalam atau tidak. Namun, Futu Heaven jelas bukan sebuah contoh. Di dunia ini memang ada pusatnya. Dilihat dari jauh dengan mata terbuka, Anda bahkan dapat melihat bahwa seluruh langit berada di tengah, membentuk corong. Langit tergantung terbalik dan terhubung ke bumi. Sungguh suatu keajaiban yang tak terbayangkan. Tempat di mana langit dan bumi bertemu adalah apa yang oleh orang-orang abadi biasa disebut kedalaman surga Futu, dan itu juga merupakan tempat terakhir konferensi kenaikan. Dalam semua konferensi kenaikan sebelumnya di surga, para penyintas yang berhasil keluar dari pengepungan akan datang ke tempat ini dan dianugerahi gelar abadi. Jalan untuk meninggalkan Fututian juga ada di sini. Di masa lalu, ini akan menjadi medan pertempuran terakhir bagi para penyintas konferensi kenaikan terakhir. Tidak peduli berapa banyak orang yang selamat, mereka hanya bisa datang ke sini pada akhirnya dan berjuang mati-matian.
Mereka yang selamat akan memperoleh keabadian dan meninggalkan surga Buddha, sedangkan mereka yang meninggal akan menjadi langkah terakhir bagi para penyintas untuk naik ke posisi keabadian sejati. Namun, jumlah penyintas yang datang ke sini di masa lalu hanya puluhan orang paling banyak. Sungguh tidak terbayangkan kalau puluhan ribu orang datang ke sini sekaligus seperti hari ini. Bersiaplah, para dewa abadi lainnya yang masih hidup sekarang penuh dengan energi ibel dan sangat kuat. Bahkan kita, dewa abadi tertinggi Tai, tidak dapat meremehkan mereka. Bagi mereka, pengorbanan yang kita persiapkan juga merupakan batu loncatan bagi mereka untuk naik ke takhta abadi. Meskipun mereka selalu takut akan keberadaan kita dan tidak berani memprovokasi kita, kesabaran mereka mungkin akan habis seiring berjalannya waktu. Jika saya tidak salah, orang-orang itu mungkin sudah mengincar pengorbanan ini. Feng Jun bicara dengan tenang, mengingatkan Fang Xing yang baru saja keluar dari kuil kerangka dengan celana terangkat. Akan lebih baik jika mereka datang. Fang Xing mendongak dan melihat di kejauhan, energi ibel menjulang seperti asap yang mengepul ke langit. Dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang terbaik dalam konferensi kenaikan ini, jadi dia sengaja mencibir dan berkata, sekarang 30.000 pengorbanan ini tidak cukup. Orang-orang itu adalah pengorbanan terbaik. Berapa banyak keluhan yang mereka miliki dapat digunakan untuk menggantikan beberapa orang. Itu tepat. Mereka yang selamat mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan darah di tubuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan mungkin telah membasmi puluhan ribu orang. Mereka hanyalah hantu jahat di dunia bawah, jenis yang tidak akan pernah bisa diselamatkan. Apakah kau ingin menyelamatkan mereka juga? Dewa abadi Chongsuang sedikit mengernyit dan menatap Fang Xing dengan heran. Bagus. Fang Xing tahu bahwa dia tidak boleh ragu saat ini, jadi dia mengangguk sambil mencibir dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. 300 mil ke depan, saat kita sudah dekat dengan tempat di mana langit dan bumi bertemu, aku akan mendirikan altar besar dan mempersembahkan semua kurban sekaligus. Maka kamu akan dapat melihat dengan jelas bagaimana aku melucuti kehidupan abadi. Haha, tetapi keberhasilan atau kegagalan terkait erat dengan kurban. Jika kurbannya cukup, itu akan mudah. Jika kurbannya tidak cukup, maka itu tidak akan menjadi kegagalan. Saya harap Yang Mulia di Liu bisa lebih percaya diri. Jika dia gagal, wajah semua makhluk abadi agak dingin dan keras. Setelah beberapa lama, Raja Abadi Chongsuang perlahan berbicara. Kaisar ini tidak akan gagal. Fang Xing langsung memotongnya, menatap ke kejauhan sambil tersenyum dingin dan gila. Baiklah, kalau begitu, kita akan menunggu Yang Mulia Kaisar Liu untuk mengonfirmasi momen rahasia mengejutkan yang akan menggemparkan 33 langit ini. Meskipun Feng Jun dan yang lainnya sedikit ragu, mereka akhirnya memilih untuk mempercayainya. Lagi pula, menurut kesan mereka, meskipun sang kaisar sombong, haus darah, dan terkenal jahat, dia sebenarnya sangat berbakat dan jarang berbohong. Selain itu, dengan begitu banyak orang di sekitar, mereka yakin dapat mengawasi Fang Xing dan mencegahnya lepas dari kendali mereka. Tidak perlu kau katakan lagi, pangeran ini juga menantikan momen ini. Fang Xing mencibir dengan suara rendah, matanya berbinar. Jika seseorang harus menggambarkannya dalam satu kata, kata itu adalah jahat, menawan dan gila. Jauh di dalam Fututian, tempat langit dan bumi bertemu, sebenarnya ada sebuah jurang. Jurang itu tiba-tiba muncul di ujung bumi, seakan-akan bumi berakhir di sini, dan langit ada di sini, mengalir turun seperti Bima Sakti, langsung ke jurang itu. Nampak seperti telah muncul sebuah lubang yang menembus bumi dan 9 langit. Di bawah jurang, kabut hitam mengepul, dan sifatnya sulit dibedakan. Tidak seorang pun tahu seberapa dalamnya. Saat Anda mendekat, Anda bisa merasakan tekanan kuat yang membuat orang merasa takut. Bahkan Dewa Tai yang bermartabat pun tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk masuk dan menjelajah. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah jurang itu, tetapi mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa begitu mereka masuk ke dalamnya, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Perasaan Fang Xing sedikit lebih nyata daripada orang lain. Dia dapat merasakan ada suatu kehadiran di bawahnya, mengamuk dan meraung, menyebabkan perubahan besar di alam semesta. Ketika dia jauh dari sini, dia bisa merasakan keberadaan partai ini. Pada saat ini, perasaan itu bahkan lebih jelas. Sejujurnya, saat pertama kali dia mendekati sini, dia khawatir ada monster yang akan melompat keluar. Untungnya kejadian ini tidak terjadi. Sekarang setelah dia cukup dekat, dia dapat merasakan keberadaan monster itu lebih jelas, tetapi dia masih belum dapat merasakan secara spesifik monster apa itu. Dia bahkan terdorong untuk merasakan jarak dekat ini dan ingin melompat turun untuk melihatnya, tetapi dia segera menepis gagasan itu. Melompat ke dalamnya tidak ada bedanya dengan orang biasa yang melompat dari tebing. Ini adalah akhir dari Fututian, tanah legendaris surga yang sunyi. King Luo, Feng Jun Yuqi, Sentu Taisui, Xianjun Chongsuang,
Pemimpin King Siguan Feixing dan yang lainnya semuanya datang ke puncak jurang dan melihat ke bawah dengan saksama. Di wajah para makhluk abadi ini, sebenarnya ada sedikit rasa takut. Peri King Luo menatapnya beberapa kali dan berkata dengan sungguh-sungguh ada banyak legenda tentang surga Futu dan masyarakat kenaikan, tetapi rahasia sebenarnya dari surga Futu bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat sekilas. Aku baru saja mendengar bahwa ada jurang pemakaman di kedalaman surga Futu, yang merupakan tempat yang putus asa. Langit dan bumi berakhir di sini. Dapat dikatakan sebagai tempat kematian di tempat kematian. Tetapi ada desas-desus bahwa para dewa dari masyarakat kenaikan juga lahir di sini. Saya tahu sedikit lebih banyak. Raja abadi yang setia kepada Kaisar Chang menatap tebing itu dengan saksama dan berkata dengan tenang, seni formasi adalah seni surga dan bumi. Jika dunia ini diibaratkan sebagai formasi besar, maka tempat surga dan bumi ini adalah gerbang kehidupan dari formasi besar surga Futu ini. Namun, seorang biksu tertentu telah melanggar tabu puluhan ribu tahun yang lalu dan menghubungkan surga dan bumi. Oleh karena itu, gerbang kehidupan ini telah menjadi gerbang kematian. Dengan kata lain, sejak saat itu, surga Futu ini telah berubah menjadi formasi mati. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini karena tidak ada vitalitas dan langit dan bumi terpisah. Pada titik ini, dia menoleh dan menatap Fang Xing lagi meskipun aku belum pernah berpartisipasi dalam konferensi kenaikan ini, aku tahu aturannya. Jika kau ingin memperoleh kehidupan abadi, kau harus membasmi 33.000 jiwa, dinodai dengan ketidakadilan, dan kemudian melangkah ke tanah surga dan bumi ini. Pada saat itu, hidup dan mati akan terbalik, langit dan bumi akan kacau, jatuh akan naik, dan mati akan menjadi abadi. Selama kau memenuhi aturan konferensi kenaikan ini sampai batas tertentu, maka setelah melompat ke tanah surga dan bumi ini, kau akan menemukan jalan keluar untuk meninggalkan tempat ini, dan kau akan memperoleh kehidupan abadi. Tidak sulit untuk menebak bahwa kelahiran kehidupan abadi sebenarnya terkait dengan keluhan kehidupan itu, dan terkait dengan kesempatan langkah surga dan bumi di surga Futu. Meskipun kehidupan abadi lahir di surga lain, rahasianya dikuasai oleh orang-orang di tingkat Raja Abadi. Jarang bagi kita, makhluk abadi kecil, untuk melihatnya. Hanya di tempat ini kita benar-benar dapat melihat sekilas rahasia kelahiran kehidupan abadi. Mungkin, pemisahan dan pemindahan kehidupan abadi yang selama ini dibicarakan oleh Yang Mulia di Liu juga terkait dengan pembentukan surga dan bumi yang unik dari surga dan bumi Futu. Ya atau tidak? Saat dia berbicara lembut, semua makhluk abadi di lapangan menoleh dan menatap Fang Xing. Mungkin mereka tertipu oleh kebohongan Fang Xing sejak awal, dan karena perubahan ini, mereka semakin mempercayai Fang Xing, atau bahwa Kaisar Liu memiliki rahasia kehidupan abadi, karena setiap kaitannya cocok dengan spekulasi mereka. Melihat mata semua orang menatapnya, Fang Xing tentu saja tidak menunjukkan kekurangan apapun. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata, ini bukan metodeku. Itu dikembangkan oleh lelaki tua Taiksu, dan aku baru saja mendapatkannya. Sekarang, yang harus kulakukan adalah memverifikasi apakah metodenya efektif dan apakah itu benar-benar dapat mematahkan aturan besi 33 hari. Raja Abadi Taiksu, setelah mendengar kata-kata Fang Xing yang tampaknya lemah, para dewa menjadi semakin yakin. Fang Xing telah menguasai seni berbohong sejak dia berusia 3 tahun. Semakin ia berbicara apa adanya, tanpa berpikir, dan semakin ia menambahkan unsur-unsur yang diyakini orang lain tetapi sulit diverifikasi, semakin tampak kebenarannya. Kelompok makhluk abadi ini tentu saja tidak percaya kalau rahasia semacam itu bisa dipahami, tetapi saat mendengar kalau yang memahaminya adalah Raja Abadi Taiksu, mereka pun langsung percaya tanpa ragu, sebab di 33 langit, di antara semua mantan Raja Abadi Taiksu lah yang terkenal karena pengetahuannya yang menyeluruh dan menyeluruh tentang semua prinsip makhluk abadi. Mereka juga percaya bahwa jika benar-benar ada Raja Abadi yang dapat memahami rahasia ini, itu pasti Raja Abadi Taiksu. Terlebih lagi, fakta bahwa Raja Abadi Taiksu adalah orang pertama yang diburu dan orang pertama yang mati tampaknya telah mengonfirmasi hal ini sampai batas tertentu. Baiklah, mari kita bangun altar dan menunggu waktu yang tepat. Fang Xing khawatir akan ketahuan, jadi wajar saja dia tidak banyak bicara. Dia baru saja memerintahkan orang untuk membangun altar dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan kehadiran semua makhluk abadi, membangun sebuah altar belaka bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Mereka bahkan tidak membiarkan para pengikut abadi yang tersebar itu melakukannya. Dewa pembantai Taisui secara langsung mengubah tanah menjadi gunung dan membangun altar setinggi 99 kaki. Selir hujan meminta hujan lebat turun ke tanah pegunungan. Peri King Luo mengedarkan api sejati samadi untuk menghasilkan glasir berwarna. Lalu sang penguasa angin memanggil angin kencang untuk mengukir 9.900 rune. Para dewa membalikkan fenomena langit dan mendatangkan embun beku yang lebat.
Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, sebuah altar glasir berwarna besar yang diukir dengan rune dan semuanya berwarna putih terbentuk. Setelah melakukan semua ini, Fang Xing memanggil kuil kerangka dan duduk di atas altar, dengan gadis kecil buta di sebelah kirinya dan bayi Taixu di sebelah kanannya. Peri Chier, yang kini tinggal di sisinya sepanjang hari, juga mengikutinya ke puncak altar dan berdiri di samping kuil kerangka. Di bawah, lebih dari 30.000 orang abadi yang tersebar berlutut dalam masa hitam, merasa cemas dan tidak yakin akan nasib mereka. Saatnya Anda berkontribusi. Fang Xing sama sekali tidak sopan terhadap kelompok abadi. Dia mengangkat alisnya dan melihat ke kejauhan. Ada bercak-bercak awan setan dan orang selalu dapat melihat banyak energi setan mengerikan menjulang di langit. Dapat dibayangkan bahwa mereka semua adalah makhluk abadi, atau setan, yang bertahan hidup di dunia Buddha ini. Mereka belum mencapai syarat untuk memenangi pertemuan kenaikan dan belum melakukan cukup banyak dosa. Oleh karena itu, mereka mengarahkan pandangannya kepada para dewa yang mengikuti Fang Xing, dengan harapan bisa menyelesaikan 33.000 dosa mereka di antara orang-orang ini. Mereka hanya tidak berani mendekatinya untuk saat ini. Namun, persyaratan Fang Xing untuk para dewa itu sangat sederhana. Tidak peduli cara apapun yang digunakannya, ia harus menangkap setan-setan itu dan membawa mereka ke altar untuk diubahkan olehnya. Para dewa tidak begitu mempercayai Fang Xing, tetapi mengingat keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka tidak terlalu curiga. Pada saat ini, mereka hanya berpencar di kehampaan di sekitarnya, duduk dengan tenang, menunggu para ibel kehilangan kendali, sambil mengawasi setiap gerakan Fang Xing. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap dan bulan darah berwarna merah tua menggantung di atas bumi. Di sekelilingnya sunyi, hanya terdengar suara merdu seorang gadis kecil buta yang melantunkan kitab suci yang bergema di seluruh daratan luas, seperti suara Sang Buddha. Suara Buddha semacam ini akan terus-menerus mengkatalis keluhan-keluhan di atas kepala para dewa yang tersebar di bawah, dan menyebarkannya ke seluruh langit dan bumi. Entah berapa banyak jiwa yang terzalimi terbebas berkat suara lantunan doa itu, lalu melayang di antara langit dan bumi, memuja Fang Xing dan gadis kecil buta itu serta yang lainnya di altar dari jauh, lalu bergegas ke angkasa dengan penuh rasa syukur. Dalam keadaan normal, ini memang merupakan pemandangan belas kasihan yang langka, tetapi pada saat ini, seolah-olah ada setan yang mengelilingi mereka, dan para dewa semuanya memiliki kekhawatiran mereka sendiri, yang pasti membuat orang merasa sedikit tertekan dan sedikit aneh. Kamu cukup sabar. Fang Xing menjulurkan kepalanya dari kuil kerangka, menatap ke langit, lalu menariknya kembali. Keselamatanku di hadapanmu bagaikan melempar emas, perak, dan permata ke dalam air di hadapan orang kikir. Aku tidak percaya kau sanggup menanggungnya. Ia berpikir dalam hati, lalu berkata kepada gadis kecil yang buta itu, bacalah sutra itu lebih keras. Gadis kecil yang buta itu tampaknya merasakan adanya niat membasmi yang muncul dalam keheningan di sekelilingnya, dan suaranya sedikit bergetar. Tetapi setelah mendengar suara Fang Xing, dia merasa sedikit lebih tenang dan menyingkirkan rasa takut di hatinya. Suara nyanyiannya menjadi lebih keras, dan makna halus dan penuh kasih menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lebih banyak orang tak bersalah yang bertobat, dan dunia merah gelap ini benar-benar tampak agak murni dan spiritual. Tetapi saat situasi ini ditemukan, rasa gelisah di langit yang jauh menjadi lebih kuat. Basmi semua 33 makhluk hidup, dan berkultivasilah hingga menjadi abadi. Pada suatu ketika, terdengar suara serak, seakan-akan berasal dari alam setan, disertai sedikit bau darah. Basmi semua makhluk hidup 33. Bagaimana aku bisa menjadi abadi jika dosaku tidak cukup? Bagaimana aku bisa menjadi abadi? Basmi, basmi, basmi. Basmi dia, dan kau akan abadi. Saat kalimat itu terdengar, seolah-olah sebuah kesempatan misterius telah dipicu. Makin banyak suara terdengar, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang jelas, ada yang samar, namun satu hal yang pasti ialah makin banyaknya niat membasmi yang muncul, menatap dari jauh, bagaikan sekawanan serigala. Di langit yang jauh, semakin banyak energi ibel naik ke langit, seperti hutan pilar. Basmi, basmi. Tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahannya lagi, dan sambil meraung, ia melompat keluar dari awan. Ledakan. Dia memiliki bayangan darah tebal di tubuhnya, seperti jubah panjang, dan bergegas menuju ke arah keabadian di bawahnya. Momentumnya bagaikan seekor serigala yang menyerbu kawanan domba. Pada saat ini, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang dari segala arah dan di awan-awan serta pegunungan, menyerang para makhluk abadi. Ini dia. Pada saat ini, semua makhluk abadi membuka mata mereka pada saat yang sama, memperlihatkan seringai menghina yang hanya dimiliki oleh makhluk abadi tingkat tinggi. Akhirnya tiba. Pada saat ini, Fang Xing juga menunjukkan ekspresi gembira, seolah-olah dia telah menghela napas lega. Di satu sisi, mereka ingin mengubah agama orang, dan di sisi lain, mereka ingin membasmi orang.
Ini adalah kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Fang Xing telah menduga perang ini akan pecah. Sekarang, ia hanya berharap agar kawanan setan itu tidak terlalu mudah untuk dihadapi. Setelah membanggakan hal itu, dia untuk sementara waktu menyelesaikan krisis pada saat itu, tetapi itu seperti jaring yang ditenun untuk dirinya sendiri. Dia diawasi dengan ketat oleh banyak makhluk abadi dan tidak dapat melarikan diri. Tak berdaya, ia hanya bisa menelan pil pahit itu dan terus berpegang pada kebohongannya hingga beberapa variabel muncul, sehingga ia dapat menciptakan peluang bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, sampai saat ini, tidak banyak kesempatan untuk melarikan diri. Setan-setan yang muncul karena mereka terlalu bernafsu untuk membasmi adalah kesempatan pertama yang ia harapkan. Mari kita buat kekacauan dengan cepat. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, tetapi tampak tegas di permukaan, mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran di kejauhan. Sampai saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak monster tersembunyi di dunia Buddha ini. Peristiwa itu bagaikan sekawanan serigala yang menyerbu kandang domba, berdarah dan kejam. Dari kejauhan, bahkan mata mereka tampak merah, sama menakutkannya dengan dua lentera. Yang lebih penting adalah jumlahnya. Mereka berhamburan dari segala arah. Hanya dalam sekejap mata, tidak kurang dari puluhan orang telah berkumpul di manapun pemandangan itu dapat dilihat. Di kejauhan, awan-awan ibel yang tak terhitung jumlahnya masih dapat terlihat, dengan cepat mendekati sekelompok orang abadi yang tersebar yang berjalan di bawah altar. Beberapa di antara mereka begitu cepat sehingga mereka muncul di langit dalam sekejap mata, lalu energi ibelnya melonjak, menyerbu langsung ke arah kerumunan di bawah. Ledakan, tertawa, titik. Di tengah teriakan itu, darah dan kengerian berkobar di mana-mana. Banyak sekali orang yang mati dicakarnya dalam sekejap. Dewi, selamatkan aku. Kekuatan para abadi ini bervariasi, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tidak mempunyai keluhan pada tubuh mereka. Sekalipun demikian, mereka sudah hampir disempurnakan sekarang. Dibandingkan dengan para ibel yang telah membasmi banyak sekali orang dan memiliki banyak sekali keluhan di tubuh mereka, kesenjangan kekuatannya jauh lebih besar. Mungkin ketika mereka pertama kali memasuki surga Buddha ini, kekuatan kedua belah pihak serupa, tetapi sekarang, kesenjangan kekuatan itu sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Di hadapan setan-setan itu, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Sekarang karena sudah banyak korban, kami hanya bisa berusaha sekuat tenaga mencari bantuan. Haha, kau hanyalah seorang abadi jahat yang dikuasai ibel dan belum memperoleh keabadian, namun kau berani bertindak begitu lancang di hadapan kami. Pada saat ini, Feng Jun, Yuki dan yang lainnya, semua dengan seringai di wajah mereka, segera mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi jijik di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak menganggap serius monster-monster ini sama sekali. Dan sampai batas tertentu, mereka benar-benar tidak perlu menganggap serius monster-monster ini. Ledakan, Sentu Taisui adalah orang pertama yang bergerak. Tubuhnya yang sebesar bukit tampak bagaikan gunung peri yang melayang di udara. Dia langsung menyerbu ke depan, mencegat 3 atau 4 ibel yang melesat di udara, lalu menelan semua makhluk abadi yang memiliki awan ajaib di kepala mereka dengan mulut besarnya. Sekalipun ibel-ibel itu penuh dengan energi dan keluhan ibel, di hadapannya, mereka bagaikan menelan beberapa bakso, dan paling-paling mereka hanya bersendawa dalam waktu yang lama. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menekannya. Feng Jun bahkan lebih tegas. Dengan sekejap tubuhnya dia sudah berada di udara. Lalu ia mengangkat tangannya, lalu angin kencang bertiup dari segala arah. Tidak seorang pun tahu berapa banyak setan yang terperangkap dalam anginnya dan dicabik-cabik hidup-hidup. Dia sendiri tersembunyi dalam angin dan langsung menembus kehampaan. Yang tertinggal hanyalah kabut darah tebal, begitu pula para ibel yang tubuhnya tercabik-cabik tetapi masih hidup. Namun, mereka terluka parah dan hanya bisa terbaring di tanah dan menangis. Jurus selir hujan tidak begitu kuat, melainkan lincah dan sulit ditemukan. Ketika dia melangkah maju, gerimis berkabut jatuh dari langit, dan sosoknya yang menawan dan mengharukan bagaikan tetesan air hujan, terkadang muncul di sini, terkadang muncul 100 mil jauhnya. Semua tetes hujan yang jatuh dari langit berubah menjadi inkarnasinya saat ini. Kemanapun tetesan hujan pergi, dia pun ada di sana. Semua ibel yang menyerbu ke dalam kelompok para abadi yang tersebar itu dihentikan oleh sosok berkabutnya sebelum mereka bisa membasmi mereka, dan kemudian mereka dipukuli satu persatu ke sekitar altar. Begitu dewa tertinggi Tai yang bermartabat bergerak, ia memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Para ibel itu semuanya terjerat dalam kebencian, dibandingkan dengan para makhluk abadi biasa, mereka sudah merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Namun, di mata kelompok makhluk abadi ini, mereka tidak ada bedanya dengan semut. Ini tidak sulit untuk dipahami.
Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan keluhan dalam diri ibel-ibel ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para makhluk abadi yang bermartabat. Dan kelompok orang ini merupakan dewa tertinggi Tai yang satu tingkat lebih tinggi dari para dewa. Jarak di antara mereka hampir seperti seorang ayah yang menggantung putranya di pohon dan memukulinya. Ah, basmi semua 33.000 nyawa, dan berkultivasilah untuk menjadi abadi. Saya ingin menjadi abadi. Jika para dewa menghalangi jalan saya akan membasmi mereka. Jika para Buddha menghalangi jalan saya akan membasmi mereka. Bahkan langit dan bumi pun tidak dapat menghentikanku untuk menjadi abadi. Namun, tindakan kelompok makhluk abadi ini, tampaknya, tidak membuat kelompok setan takut. Atau, kelompok orang abadi yang kewalahan dengan kesempatan untuk menjadi abadi telah benar-benar lupa bagaimana menulis kata takut. Pemandangan beberapa orang yang ditekan di depan mereka sama sekali tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, hal itu membuat mereka semakin gila dan meyakini daya saing mereka telah menurun. Mereka menyerbu dari segala arah secara terus-menerus dan jumlah mereka terus bertambah. Puluhan, ratusan, Feng Jun, Yu Qiye dan yang lainnya mencoba yang terbaik, tetapi mereka terlalu sibuk untuk mengatasinya. Setan-setan itu tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk melawan mereka, tetapi lebih dari 30.000 orang abadi yang tersebar di bawah hampir tidak dapat melindungi mereka. Dalam waktu sesingkat itu, ratusan makhluk abadi telah dimangsa oleh ibel. Haha, kalau sekarang aku tidak berusaha, aku akan malu untuk membagi rahasia ini. Pada titik ini, bahkan Dewa Abadi Chongsuang, yang telah mengamati Fang Xing dengan tenang dari kejauhan, dan Guan Feixing, yang tampaknya hanya menatap gadis kecil buta itu, tidak bisa lagi duduk diam. Mereka saling memandang dengan ekspresi tak berdaya, tetapi tetap melangkah ke lingkaran pertempuran. Dalam sekejap, bunga es bermekaran di tanah Futu. Setan yang tak terhitung jumlahnya disegel dalam es oleh Dewa Abadi Chongsuang, dan Guan Feixing menyimpan pedangnya dan melambaikan tangannya untuk mengangkat rantai besi merah, mengikat erat 7 atau 8 setan. Pada saat ini, semua makhluk abadi telah mengambil tindakan, hanya menyisakan Peri King Luo. Dia tidak peduli betapa kacaunya situasi di bawah, dan tetap tinggal di dekat altar. Dia tidak peduli apakah para makhluk abadi itu hidup atau mati, atau apakah upacara untuk memastikan rahasia kehidupan abadi berhasil atau gagal, dia tidak peduli, dia hanya menganggap melindungi keselamatan Fang Xing sebagai satu-satunya hal yang penting. Tidak, aku masih terlalu lemah. Jika aku terus seperti ini, aku tetap tidak akan bisa menciptakan kesempatan yang cocok. Pada saat ini, Fang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan tindakan dua orang abadi, terutama Raja Abadi Chongsuang, para ibel pun berhasil ditekan dengan lebih cepat. Mereka semua tampak sangat ganas dan mengerikan, tetapi di tangan para makhluk abadi, mereka seperti manusia biasa yang dapat dihancurkan dengan lambaian tangan mereka. Dan jelaslah bahwa para dewa tidak berusaha semaksimal mungkin. Meskipun mereka membantu Fang Xing untuk menekan ibel secepat mungkin, mereka masih punya waktu untuk menatap Fang Xing. Pada tingkatan mereka, selama salah satu kesadaran spiritual mereka tersebar, itu akan sama saja seperti mereka telah mengirim seseorang untuk mengawasi Fang Xing dengan saksama. Tidak akan ada kesempatan sama sekali. Panasnya tidak cukup. Alis Fang Xing sudah berkerut erat, tatapan matanya bagaikan pedang tajam, namun di permukaan dia tampak setegas air, ekspresinya tegas, dan dari waktu ke waktu dia mengangkat tangannya dan berteriak kirim semua ibel itu ke panggung dan ubah mereka, itulah kuncinya. Ini aku datang. Semua makhluk abadi menyetujui dengan suara rendah, dan kemudian para ibel yang tertekan dilemparkan ke panggung satu persatu. Mereka tampak sangat berbeda. Ada yang tertekan gunung, ada yang membeku karena embun beku, ada yang diikat dengan rantai besi, dan ada yang setengah mati. Selamatkan dia cepat. Fang Xing menggertakkan giginya dan berteriak dingin. Apakah sekarang masih masuk akal? Wajah bayi Taixu membiru dan dia bertanya dengan suara gemetar. Dia tahu kartu truf Fang Xing. Apa yang disebut keselamatan itu semuanya kebohongan. Barangkali ia berharap akan terjadi kekacauan, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tetapi sekarang kekuatan yang ditunjukkan oleh kelompok abadi itu terlalu mengerikan. Betapapun kacaunya situasi, hal itu dapat diredam. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kebohongan akan terungkap. Apa gunanya melanjutkan kebohongan ini? Entahlah itu benar atau tidak, tapi karena aku sudah membanggakannya, aku harus melakukannya sampai akhir. Fang Xing juga mendesah pelan, lalu berbalik dan menatap jedi itu. Baiklah, bayi Taixu tidak punya ide bagus lainnya, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyinari cermin Taixu lagi untuk menangkap jiwa orang-orang itu. Sebaliknya, gadis kecil buta itu tidak berhenti bahkan ketika kekacauan seperti itu terjadi, dan masih membaca kitab suci dalam hati. Fang Xing menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati tolong jangan mengecewakanku.
Apa yang menjadi perhatiannya saat ini adalah jurang tak berujung di belakang altar, ujung langit dan bumi. Sebelumnya, saat dia menyimpan keluhan para dewa, dia bisa merasakan kalau sepertinya ada semacam eksistensi yang marah di sini, tapi hanya dia yang bisa merasakannya. Kini, saat jaraknya makin dekat, perasaan itu menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, ia harus melipat gandakan usahanya untuk menyelamatkan keluhan tersebut. Dia mencoba memprovokasi keberadaan di ujung langit dan bumi. Entah dia ingin keluar untuk membasmi orang atau menghancurkan dunia, dia harus mengacaukan situasi terlebih dahulu. Pada saat ini, semakin kacau situasinya, semakin menguntungkan bagi Anda. Ah! Saat gadis kecil buta itu melantunkan mantra, makhluk di bawahnya menjadi semakin marah. Fang Xing dapat mendengar raungan yang tampak nyata dan ilusi, meraung dengan marah, memancarkan aura pembasmi yang mengamuk. Akhirnya, ketika kemarahan makhluk itu mencapai titik kritis, energi ibel yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari jurang tak berujung, seperti letusan gunung berapi. Asap ibel melesat lurus ke angkasa, lalu tiba-tiba menghilang di atas 9 langit, berubah menjadi 9 cahaya hitam, yang langsung menyusup ke tubuh 9 ibel dan makhluk abadi terakhir yang tengah berjuang mati-matian di medan perang saat ini. Apakah Anda akhirnya turun tangan? Semua orang terkejut ketika mereka melihat asap ajaib, tetapi mata Fang Xing berbinar. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, dan akhirnya berhasil. Saat energi jahat itu melesat ke langit, ia terbagi menjadi 9 helai dan memberkati 9 makhluk abadi yang paling berdosa dan penuh kejahatan di medan perang. Situasi di lapangan berubah drastis dalam sekejap. Feng Jun Yukie, Shen Tu Tai Sui, Xian Jun Chong Suang dan lainnya yang awalnya membasmi orang seperti memotong rumput, semuanya mengubah wajah mereka saat ini, dan kemudian meninggalkan lawan mereka dan melihat ke arah 9 ibel yang diberkati oleh energi jahat. Ah! Di antara mereka ada seekor ibel yang telah disegel oleh embun beku dari Dewa Abadi Heavy Frost dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat aura kebencian di tubuhnya, dia tidak bisa melepaskan diri saat ini. Namun setelah energi ibel turun, ibel itu berubah total. Aura kebencian di tubuhnya tiba-tiba meledak bagai minyak panas yang mengenai percikan api, dan naiknya aura itu bagai letusan gunung berapi, berjadewa ke atas. Kekuatannya juga meledak puluhan atau bahkan 100 kali lipat saat energi ibel turun padanya, dan es yang menyegelnya langsung diuapkan oleh api ibelnya. Perubahan yang menggemparkan itu bagaikan seekor semut yang tiba-tiba berubah menjadi monster raksasa yang mampu menghancurkan bintang-bintang dan bulan. Benda apa sebenarnya yang dapat meledakkan rasa dendam dalam diri mereka? Guan Feixing, pemimpin Kingxi, melirik dan wajahnya berubah sangat terkejut hingga dia berteriak. Itu jelas bukan kekuatan abadi, lebih seperti Dewa Abadi Chong Suang juga mengerutkan kening pada saat ini dan berkata dengan suara dingin, seperti benih ibel. Titik. Mereka semua melihat bahwa ibel-ibel itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah bersendewa dengan energi jahat yang memancar keluar dari kedalaman Tianjuedi. Jika sebelumnya, meskipun keluhan mereka telah diperkuat dengan banyak kekuatan, mereka masih saja mengabaikannya, maka sekarang, keluhan orang-orang itu bagai disulut api, bagaikan percikan api yang menyulut gunung berapi, menyebabkan kekuatan kekerasan yang terkumpul meletus pada saat yang bersamaan di saat seperti itu, yang sungguh mengerikan. Sebenarnya, Fang Xing tahu banyak tentang ini. Ketika dia berada di Tianyuan, dia telah menggunakan metode yang sama untuk membakar dosa-dosanya dan memperoleh peningkatan kekuatan yang hampir tak terbatas. Mengaum. Sebelum mereka bisa bereaksi, para ibel yang telah menerima berkat itu sudah mulai bergerak, menginjak kehampaan, menyeret api ibel yang panjang, sama sekali tidak tampak seperti tubuh manusia, persis seperti ibel, yang menyerbu langsung ke arah makhluk abadi. Mengaum. Dewa pembasmi Tai Sui menanggung beban serangan itu, dan dia melolong ke langit, lalu menyemburkan cahaya hitam dari mulutnya, dan menyerbu langsung ke arah ibel yang paling dekat dengannya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, tetapi serangan itu bertabrakan dengan api ibel di tubuh ibel itu dan gagal mengusir ibel itu. Sebaliknya, cahaya hitam ibel itu sirna dengan satu pukulan, lalu menyerbu tepat di depannya. Tubuh mereka bertabrakan satu sama lain, dan keduanya saling tolak-menolak. Menarik, sepertinya kita memang menyentuh semacam tabu, itulah sebabnya ibel berubah. Melihat bahkan Dewa Tu Tai Sui yang ganas dan tangguh pun berhasil dipukul mundur, wajah semua orang menjadi pucat. Wajah para dewa abadi yang tersebar dan dilindungi di bawah berubah drastis, dan mereka berdoa secara diam-diam di dalam hati mereka. Namun, para dewa Tai di udara tersenyum ketika mereka melihat pemandangan ini, seolah-olah mereka menganggapnya menarik. Dewa Abadi Chong Suang melambaikan lengan bajunya sedikit, berdiri dari singgasananya, lalu perlahan melangkah maju, seraya berkata itu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai. Sambil berbicara, dia telah mengangkat tangannya dan menyingkirkan lapisan es tebal antara langit dan bumi, yang tampaknya telah membekukan langit selama setengah hari.
Dia bertarung melawan beberapa setan yang berkeliaran di langit. Kekuatan gaibnya sangat mengerikan dan kekuatan abadinya menyelimuti langit. Dia bahkan tidak punya tenaga lagi. Benar sekali, kita sudah sampai sejauh ini. Apakah kita masih bisa mundur? Feng Jun dan Yu Qiye juga saling berpandangan, lalu menoleh ke arah altar pada saat yang sama. Melihat Di Liu sudah duduk bersila di altar, memegang segel teratai di dadanya, diam-diam melantunkan kitab suci untuk menyelamatkan para pendosa, mereka merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, mereka bergegas maju, bertarung mati-matian melawan para ibel yang terberkati itu, benar-benar mengerahkan kekuatan Tai Immortal yang bermartabat. Setelah itu, Guan Feixing, pemimpin King Xi, juga mengambil tindakan, dan kemudian adalah Dewa Tutai Sui. Peri King Luo masih berada 100 kaki dari altar, roknya berkibar dan cahaya peri bersinar, menghalangi semua ibel yang menyerbu, seolah ingin membuktikan satu hal selama dia tetap berada di depan altar, tidak ada satupun ibel di langit yang akan mampu mendekatinya dan mengancam Fang Xing. Situasi perang saat ini telah berubah total. Asap senjata ada di mana-mana, setan ada di mana-mana, dan pembasmian ada di mana-mana. 9 setan yang diberkati dengan energi ibel tiba-tiba menjadi sangat kuat. Meskipun mereka membakar keluhan mereka sendiri, ketika keluhan itu terbakar habis, bukan saja kekuatan mereka akan turun ke keadaan semula, tetapi bahkan energi mereka akan terkuras habis dan mereka akan mati di tempat. Namun, satu hal yang harus diakui adalah bahwa mereka sekarang diberkati dengan energi ibel dan benar-benar mengerikan. Mungkin akan sedikit sulit bagi mereka untuk bertarung melawan dewa-dewa Tai 1 lawan 1, tetapi tidak akan menjadi masalah besar bagi 9 ibel untuk menjerat 5 dewa alam Tai. Karena keterikatan mereka, para ibel yang lain pun menjadi gila dan menyerbu ke dalam tumpukan para makhluk abadi yang berserakan, membasmi mereka dengan kejam, bagaikan seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Tidak seorang pun menghentikan mereka. Hanya dalam beberapa saat saja, mereka telah menyebabkan kekacauan di bawah langit dan lautan darah yang bergelombang. Sudah waktunya. Fang Xing, yang sedang duduk bersila dan melantunkan mantra di depan kuil kerangka, tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik kekacauan di lapangan, lalu melirik Feng Jun Yuki, Shen Tu Tai Sui, Xianjun Chongsuang, pemimpin King Xi Guan Feixing dan lainnya yang tengah terjerat oleh ibel dan bertarung dengan keras. Dia juga melihat ke arah King Luo yang sedang menjaga altar dan tidak membiarkan ibel manapun mendekat. Setelah memikirkannya dalam hati, dia mengangguk puas, lalu menatap gadis Cier yang berdiri di sampingnya. Apakah kamu siap? Aku siap. Gadis kecil Cier tampak sedikit takut, tetapi setelah mendengar pertanyaan Fang Xing, dia memaksakan diri untuk mengangguk. Baiklah, mari kita mulai. Fang Xing tampak sangat tenang. Dia mengangguk, mengangkat jarinya, dan seberkas cahaya peri menimpa Cier tanpa disadari. Pada saat ini, bayi Taiksu tiba-tiba menggertakkan giginya dan mendorong kekuatan cermin ilusi Taiksu hingga ke titik maksimal. Cahaya yang menyilaukan turun dari atas altar, menyelimuti para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, nyanyian Fang Xing menjadi lebih keras dan jelas. Tampaknya ritual kaisar di altar telah mencapai momen kritis dan tak henti-hentinya berupaya meningkatkan kekuatan keselamatan. Itu membuat orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah cahaya berharga itu berkedip sesaat, semua makhluk abadi menoleh ke arah altar secara bersamaan. Melihat tidak ada yang aneh, mereka merasa lega. Tuan, sudah selesai. Wajah Taiksu menjadi pucat, dan dia bertanya dengan cemas, apakah kamu akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Ketika dia mengatakan hal ini, gadis kecil Cier, dan bahkan gadis kecil buta itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya. Melarikan diri. Fang Xing sedikit terkejut, tetapi dia berbicara dengan suara ringan, terdengar agak bercanda. Siapa yang bilang aku ingin melarikan diri? Ini adalah alam surga Buddha, muridku yang terkasih, ini adalah dunia yang tertutup, kemana kita bisa melarikan diri? Bahkan jika kita menyingkirkan orang-orang ini dan melarikan diri dari medan perang ini, kita akan ditemukan oleh mereka cepat atau lambat, seperti menangkap tikus dalam toples, kemana kita bisa melarikan diri? Bayi Taiksu tertegun sejenak, dan bertanya dengan cemas, jika kamu tidak ingin melarikan diri, lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Saya ingin membasmi seseorang. Suara Fang Xing terdengar jelas namun samar, lalu perlahan memudar dan lenyap di tengah dunia yang kacau. Membasmi seseorang. Tuan, itu adalah Tai Immortal. Bayi Taiksu sangat terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang buruk. Tai abadi. Fang Xing mencibir dengan suara rendah, orang yang akan dibasmi adalah sang abadi. Melihat situasi di bawah, matanya sedikit dingin. Sekarang aku menjadi incaran sekelompok orang ini, tidak ada gunanya melarikan diri. Aku sudah mengulur-ulur waktu hingga batas maksimal. Sekarang aku akhirnya menyebabkan kekacauan yang mengejutkan ini adalah kesempatan emas bagiku.
Jika aku memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, itu akan menjadi kesempatan yang sia-sia. Bagaimana mungkin lebih baik daripada langsung meluncurkan metode pembasmian abadi dan membasmi semua orang ini terlebih dahulu. Senang sekali, tapi, bisakah kau membasminya? Bayi Taiksu bukanlah manusia sungguhan, tetapi saat ini, keringat dingin hampir keluar. Aku punya kemampuan untuk membasmi makhluk abadi, bukankah sayang jika tidak menggunakannya? Suara Fang Xing juga sedikit dingin, dan jari-jarinya bergerak sedikit. Kabut hijau turun antara langit dan bumi dan melayang di atas altar, membuat sosoknya menjadi halus. Kemudian suaranya terdengar ringan dan halus ketika aku berada di Tianyuan, seseorang mengajariku teknik sihir pedang. Itu sebenarnya adalah semacam metode pembasmian yang mengabaikan kultivasi dan prinsip-prinsip dan berspesialisasi dalam pembasmian. Setelah memasuki surga Futu ini, aku menduga bahwa orang itu mungkin berjuang keluar dari pertemuan kenaikan surga Futu, jadi mungkin baginya untuk memahami metode ini. Bagaimanapun, jika aku ingin memahami metode ini secara menyeluruh, aku tentu harus bertarung dengan orang lain di surga Futu. Tetapi aku tidak ingin membasmi orang, jadi aku hanya bisa membasmi para dewa. Kamu bahkan tidak memiliki kehidupan abadi sekarang, namun kamu ingin memanfaatkan kekacauan untuk membasmi Tai Immortal, dan kamu hanya mengandalkan metode ini. Bayi Taiksu benar-benar tertegun, matanya terbelalak. Ya, Fang Xing menjawab sebagaimana mestinya dan mudah. Lalu, seberapa yakinnya kamu? Setelah tertegun sejenak, Bayi Taiksu langsung bertanya. Saat ini aku kekurangan pedang yang bagus, jadi aku hanya bisa bilang kalau aku yakin 30%. Fang Xing ragu-ragu sebelum berbicara, seolah menjawab setelah mempertimbangkan dengan saksama. Kau ingin membasmi Tai Immortal dengan keyakinan hanya 30%. Bayi Taiksu benar-benar tertegun, tidak merasa terhibur maupun tidak berdaya. Fang Xing mencibir dan berkata, omong kosong. Aku akan melakukannya jika aku yakin 10%, apalagi 30%. Sebenarnya, semua orang yang mengetahui rencana Fang Xing mengira dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, tetapi setelah mengetahui rencana sebenarnya, mereka sangat terkejut. Namun, tidak ada waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Ketika setan-setan di bawah menyerbu ke arah altar, dia mengambil kesempatan itu untuk menyerbu ke bawah altar. Diselimuti kabut hijau, ia tampak menghilang langsung di antara langit dan bumi. Sekalipun bayangan samar-samarnya masih dapat dilihat dengan mata terbuka, jika seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk merasakannya, orang tersebut hanya akan merasakan bahwa tidak ada kehampaan di sana. Fang Xing memberi nama kekuatan gaib ini, hantu menutupi mata. Sekarang dia dapat menyimpulkan bahwa itu bahkan dapat menutupi mata orang abadi. Dengan tubuhnya yang bergerak secepat asap, Fang Xing menyatu dengan kerumunan yang kacau. Dalam hatinya, dia mulai mengingat dengan hati-hati teknik sihir pedang yang diajarkan kepadanya oleh Dewa Muda Rupawan yang dikenal sebagai leluhur Ibel. Dahulu kala, Fang Xing telah memahami teknik ini secara menyeluruh, tetapi karena tingkatan kekuatannya, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Faktanya, karena leluhur Ibel bisa mengandalkan teknik ini untuk mendominasi 33 surga, bagaimana mungkin dia hanya berada di ranah teknik hebat? Kalau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya adalah teknik pembasmian yang dilakukan oleh para dewa abadi. Dan sekarang, situasinya kacau dan semua orang bertarung dengan sengit. Sekaranglah saatnya yang tepat untuk mengerahkan kekuatan teknik ini. Tertawa, ada Ibel yang sedang membantai para dewa di bawah, membasmi banyak sekali dewa yang sedang berjuang dan menangis. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan darah. Akan tetapi, saat dia merasakan keluhan-keluhannya menumpuk, dia mendongak ke langit dan tertawa liar, namun tiba-tiba asap hijau samar mengepul. Setan itu tiba-tiba membeku di tempat, tubuhnya gemetar terus-menerus, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Dia melihat sekelilingnya dengan ketakutan, namun yang dilihatnya hanyalah kekacauan. Dia tidak dapat melihat sumber krisis sama sekali. Dia menjadi semakin takut. Niat membasminya yang gila tiba-tiba lenyap seperti es yang mencair, dan dia tidak berani mengambil tindakan. Yah, ternyata aku kekurangan pedang yang bagus. Kekuatannya tidak terlalu ideal. Pada saat ini, sosok Fang Xing melayang menjauh dari monster itu. Bukannya dia tidak bisa membasmi Ibel itu, hanya saja dia tidak mengerahkan segenap kekuatannya untuk menguji pedangnya pada Ibel itu. Membasmi sang abadi Tai jelas bukan perkara sepele. Bahkan jika dia telah menguasai seni sihir pedang, Fang Xing masih perlu menguji pedangnya terlebih dahulu. Dia pun puas dengan hasilnya. Sejak saat ia mendekati Ibel itu, hingga ia menghunus pedangnya, dan hingga ia mundur, Ibel itu sama sekali tidak menyentuh bayangannya dan sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Inilah trik inti dari teknik pedang Ibel. Yang kurang darinya hanyalah pedang bagus di tangannya, jadi dia tidak bisa meningkatkan kekuatan serangannya secara ekstrim. Tapi aku tak peduli.
Dalam situasi ini, Fang Xing ingin melarikan diri dari situasi putus asa, jadi dia harus bertarung sampai mati dan membasmi yang abadi. Setelah beberapa kali mencoba pedang, teknik seni pedang Ibel telah mengalir dalam pikirannya. Merasa waktunya sudah tepat, Fang Xing menarik napas dalam-dalam dan mencari target pertamanya di udara. Tak lama kemudian, dia membuat keputusan. Tuan Feng, pria jangkung dan jelek itu sedang mengendalikan angin kencang pada saat ini, bertarung sendirian melawan dua setan yang diberkati oleh energi Ibel. Angin itu begitu kencang sehingga menyapu langit dan bumi, hampir menghancurkan semua gunung di daerah itu dan mengubahnya menjadi kekacauan. Kedua setan yang diberkati oleh energi Ibel itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Api Ibel bergulung-gulung dan mereka meratap, tampak menyedihkan seperti dua ekor domba kecil. Kamu jelek sekali, aku akan membasmimu dulu. Sosok Fang Xing tertutupi oleh asap hijau. Dia terbang ke udara tanpa bersuara, bersembunyi dalam kehampaan yang sunyi, mencari kesempatan. 100 li, 10 li, 1000 zhang, 100 zhang, 30 zhang. Pada saat ini, Fang Xing hanya berjarak sepelemparan batu dari Feng Jun, tetapi Feng Jun masih menyerang dengan ganas tanpa ada yang menyadarinya. Oke, bagus sekali. Fang Xing masih berusaha tetap tenang, pikirannya tidak berfluktuasi sedikit pun, dan darah di tubuhnya telah berhenti mengalir. Kemudian dia menatap alis Feng Jun, mengamati perubahan kinya ketika dia menggunakan kekuatan gaibnya, aliran kekuatan gaibnya, arah tubuhnya, dan bahkan pertahanan dan serangan balik dari dua Ibel terhadapnya. Dia segera menemukan sudut dan posisi pedangnya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu gerakan ini. Fang Xing bergumam dalam hati, lalu tenaganya berangsur-angsur naik, siap untuk bergerak. Tetapi saat dia hendak menyerang dengan pedangnya, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke belakang. Pada saat ini, setan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bangkit dari arah altar dan langsung menyerbu ke altar. Dari kejauhan, tampak seperti sekawanan serigala yang sedang memanjat gunung, dan tak lama kemudian seluruh altar pun tenggelam. Platform kaca besar itu sekarang penuh dengan serigala dan harimau, semuanya bermata berdarah. Di puncak panggung berkaca, kuil kerangka masih berdiri, tetapi Kaisar Liu di samping kuil kerangka telah menghilang. Tidak bagus, King Luo gagal menghentikan Ibel yang menyerbu ke altar, dan Di Liu telah menghilang. Di kejauhan, Yuki juga memperhatikan pemandangan ini, dan berteriak keras kepada Feng Jun. Feng Jun sangat marah dan berbalik dengan ekspresi serius. Fang Xing juga tertegun pada saat yang sama, memandang dengan tak percaya. Segalanya berjalan lancar, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Peri King Luo diam-diam berjaga di depan altar, memotong kepala Ibel manapun yang mencoba menyerbu ke altar, tetapi dia tampaknya tidak menyangka bahwa bukan hanya Ibel saja yang ingin menyerbu ke altar, melainkan juga para dewa yang ketakutan. Setelah para makhluk abadi terjerat oleh para Ibel yang diberkati oleh energi Ibel, mereka seperti domba yang tidak terlindungi, diserbu oleh sekawanan harimau dan serigala yang ganas, lalu dibasmi dengan kejam, tetapi mereka tidak punya daya untuk melawan sama sekali. Karena itu mereka menangis dan menjerit, berjuang mati-matian. Beberapa orang bahkan memperhatikan platform berkaca dan mengira bahwa setan tidak dapat mendekat, jadi mereka pun bergegas maju tanpa menghiraukan apapun. Ada ratusan atau bahkan ribuan makhluk abadi yang bergegas maju, dan bahkan King Luo pun tercengang. Dia bisa membasmi para Ibel yang menyerbu, tetapi dia tampaknya agak berhati lunak terhadap para makhluk abadi ini, dan ragu-ragu sejenak sebelum menyerang. Hanya karena momen keraguan ini, dia mampu menerobos garis pertahanan kelompok abadi. Bahkan dia sendiri dikelilingi oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Dan setan-setan yang mengejar di ladang, mungkin terangsang oleh pembasmian itu dan menjadi gila, juga mengikutinya. Altar yang tingginya 99 kaki itu tenggelam dalam sekejap. Pada saat kritis ini, King Luo hanya punya waktu untuk melakukan satu gerakan, yaitu memancarkan cahaya peri tanpa ragu-ragu, dan dengan mudah mengintimidasi Kaisar Liu yang sedang duduk di depan istana kerangka. Lalu tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan melesat ke angkasa yang jauh, menempel dekat dengan tanah kehancuran surgawi. Adapun gadis kecil Cier yang masih berdiri di depan istana kerangka, tidak tahu harus berbuat apa dan tidak kemana-mana, dia mengabaikannya sepenuhnya. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, dan dalam sekejap dia terbang sejauh 1000 mil. Suara perkelahian dan teriakan hampir tidak terdengar di belakangnya. Baru pada saat inilah dia berhenti, mengambil napas beberapa kali, dan menurunkan Di Liu. Pada saat ini, Di Liu jelas tertegun, menatapnya kosong dengan mata terbuka lebar. King Luo tidak segera berbicara. Dia melambaikan tangan pada Di Liu terlebih dahulu, lalu menenangkan diri dan melepaskan indera spiritualnya, seolah-olah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas lega, lalu membuka matanya dan menatap dengan tenang ke arah Di Liu, yang sedang duduk bersila di tanah tanpa bergerak.
Dia tersenyum dan berkata nakal, akhirnya, kita berhasil menyingkirkan orang-orang menyebalkan itu. Di Liu tetap diam, jelas bingung. King Luo tidak menunggu jawabannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang mulia, apakah Anda benar-benar memahami metode melucuti kehidupan abadi? Di Liu masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatapnya dengan mata terbelalak. Aku benar-benar menantikannya. Itu adalah rahasia besar yang cukup untuk mengejutkan 33 hari. Aku benar-benar ingin tahu apa itu. Bisakah kau memberitahuku? King Luo tersenyum, kecantikannya menawan, dan dia menatap Di Liu dengan obsesi. Namun, dia hanya menunggu sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lupakan saja. Meskipun berita ini penting, itu bukanlah hal terpenting bagiku saat ini. Hilangnya Tuan Di Liu adalah hal terpenting. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Fang Xing dengan sangat wajar, dan pedang ajaib di lengan bajunya menusuk jantung Di Liu. Kamu, Di Liu tercengang. Dia menatap pedang abadi yang menembus tubuhnya, merasa sedikit bingung. Keterkejutan di wajahnya jelas bukan penyamaran, seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa peri King Luo akan menusuknya dengan pedang ini. Apa kabar saya? King Luo tersenyum dan membalik tangannya untuk menyerang lagi. Semburan cahaya abadi meledak dan menghantam kepala Di Liu dengan keras, menyebarkan cahaya spiritualnya. Dengan ekspresi aneh, dia menatap peri King Luo untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan jatuh seperti sepotong kayu. Hingga kematiannya, matanya penuh dengan keheranan, bercampur sedikit rasa takut dan kaget. Tengkoraknya sudah hancur, tetapi matanya masih belum terpejam. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, dia masih menatap peri King Luo. Oh, peri King Luo berjongkok, menatap tubuh Di Liu, dan menghela napas panjang lega saat dia yakin bahwa Di Liu telah mati. Kemudian dia tersenyum nakal pada mayat itu. Kakak Di Liu, kamu terlihat lebih baik saat kamu sudah mati. Pada saat ini, Di Liu telah dipukuli sampai mati olehnya, jadi dia tentu saja tidak akan menjawab. Dia hanya menatapnya kosong dengan ekspresi bingung. Namun di matanya, seolah-olah Kaisar Liu masih hidup. Tatapan matanya yang tajam menatap wajahnya, tanpa kilau apapun. Akan tetapi, peri King Luo tampak tersipu melihat sorot matanya. Dia berkata dengan agak malu, jangan salahkan aku. Sekarang setelah kau meninggal, aku akhirnya bisa tenang dan berbicara denganmu sebentar. Aku sudah kesepian selama lebih dari 1000 tahun tanpamu. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu saat kau masih hidup. Tidak apa-apa sekarang setelah kau meninggal. Sambil berbicara, dia mengamati wajah Di Liu dengan saksama lagi, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, setelah 1000 tahun, kamu masih begitu agung dan tampan. Meskipun kamu telah kehilangan kehidupan abadimu, kamu masih begitu mendominasi. Hanya saja, kamu telah menjadi sedikit bodoh. Jika kamu tidak menjadi bodoh, aku mungkin tidak akan menemukan kesempatan ini. Melihat wajah Kaisar Liu yang sudah meninggal yang tampak kusam dan kaku, peri King Luo tampak sangat puas dan tersenyum. Sebenarnya, kupikir aku tidak bisa menipumu. Lagi pula, 1000 tahun yang lalu, kau selalu mengatakan bahwa aku mengenakan topeng di wajahku setiap hari dan bersikap munafik dan menyebalkan. Aku menangis berkali-kali karena ini, tetapi hatimu sama sekali tidak melunak. Aku tidak menyangka bahwa setelah 1000 tahun, kau benar-benar tertipu olehku. Dia menatap Di Liu dengan senyum tipis di matanya, tetapi ekspresinya menjadi sedih, seperti ekspresi yang dia tunjukkan ketika dia disakiti oleh Di Liu sebelumnya, dan ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa setelah 1000 tahun, aku masih terobsesi padamu seperti sebelumnya. Haha, bagaimana kamu bisa begitu naif? Siapa kamu sebelumnya? Penerus Kaisar Abadi, putra Kaisar yang terkuat, tetapi sekarang, kamu hanyalah orang yang tidak berguna, dan Tuan Disi telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, dan dia adalah pasangan yang sangat cocok. Saat dia berbicara, sedikit kebencian muncul di matanya yang mulia. Di Liu, Anda seharusnya tidak kembali hidup-hidup. Saya sudah berencana untuk menikahi Tuan Disi dan menjadi putri mahkota dari garis keturunan Kaisar Merah, tetapi mengapa Anda, orang mati, kembali? Kau seharusnya tidak kembali, kau memang pantas mati, tetapi sangat sulit bagimu untuk mati. Aku meminta Hongli untuk membasmimu, tetapi kau melukainya dengan parah dan melarikan diri dari alam naga. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Namun, kau bersembunyi di Kingu Immortal Mansion lagi, dan aku tidak dapat menemukanmu. Akhirnya, aku menemukanmu dengan susah payah, tetapi kau telah mengungkapkan identitasmu. Di hadapan begitu banyak orang di kota Sangsuan, aku tentu saja tidak berani melakukan apapun kepadamu. Sebaliknya, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kecurigaanku. Untuk ini, aku hanya bisa mengorbankan Hongli, gadis itu, yang sebenarnya cukup setia. Tapi aku tetap tidak bisa membiarkanmu hidup. Rahasia itu tidak boleh diketahui orang lain, jadi aku mengikutimu ke pagoda. Tetapi ketika akhirnya aku menemukanmu dan ingin menangkapmu,
orang-orang menyebalkan itu muncul. Aku tidak mungkin membiarkan mereka tahu bahwa aku akan membasmimu, bukan? Aku bahkan tidak bisa memberi mereka kesan bahwa aku sedang melihatmu mati, jadi aku hanya bisa bersikap sangat setia dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Bukankah lebih baik jika kau melarikan diri? Haha, jika kau melarikan diri saat itu, kau pasti akan mati, sementara aku paling-paling hanya akan terluka parah, tetapi aku akan mampu menyelamatkan hidupku dan meninggalkan reputasi yang baik sebagai pelindung yang setia. Benar-benar menyebalkan. Kau tidak melarikan diri, tetapi malah mengungkap rahasia keabadian, menyebabkan orang-orang menyebalkan itu melindungimu sepenuh hati. Aku tidak punya pilihan selain menanggungnya. Aku telah bertahan sampai sekarang. Aku tahu aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kau benar-benar melihat sekilas rahasia keabadian, kau pasti akan menarik banyak perhatian. Mungkin kau benar-benar akan memiliki kemungkinan untuk menjadi penerus garis keturunan Kaisar Merah lagi, Kaisar Merah berikutnya. Itu tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi itu bukan kabar baik bagiku. Jika kau terus memanjakanku dan mencintaiku, dan tidak peduli dengan kedekatanku dengan Tuan Kaisar Si, maka aku akan terus membantumu. Sayangnya, aku mengenalmu dengan sangat baik. Kau berpikiran sempit seperti jarum, dan kau pasti tidak akan menoleransi aku yang ternoda. Meskipun Peri King Luo telah memutuskan untuk membasmi, dia ingin Di Liu tahu dengan jelas kapan dia meninggal. Semakin dia berbicara, semakin dingin tatapannya. Pada akhirnya, bahkan ada sedikit rasa kesal di wajahnya yang tersenyum meskipun kamu bersikap sopan kepadaku di permukaan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Kamu membenciku di dalam hatimu, jadi kamu telah menghindariku dan ingin menyingkirkanku. Dan gadis kecil itu Cier. Hehe, gadis itu hanyalah seorang orang menyebalkan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang tidak masuk akal. Bagaimana status, kedudukan, dan bahkan penampilannya dapat dibandingkan dengan milikku. Tapi kau baru saja berjalan begitu dekat dengannya dan mengambil alih tubuhnya. Apa kau tidak berpikir aku tidak bisa melihatnya? Kau membalas dendam padaku. Kamu masih membenciku. Tampaknya King Luo telah menahannya untuk waktu yang lama, dan baru mengatakannya saat ini, dan menghela napas lega beberapa kali, dengan senyum manis, tetapi dengan perasaan menyeramkan, dia dengan ringan jatuh pada Di Liu karena itu, aku hanya bisa membuat pilihan. Rahasia kehidupan abadi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah membuatmu menghilang tanpa diketahui. Setelah menunggu dan menunggu, akhirnya aku menunggu situasi kacau ini, jadi aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimmu, Tuan Di Liu, ke tempat yang seharusnya kau tuju. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan mencengkeram lengan Di Liu, bermaksud melemparkannya ke jurang surga dan bumi. Berita kematianmu akan segera menyebar ke seluruh 33 surga. Haha, putra kaisar selamat dari penindasan selama 1000 tahun dan akhirnya kembali. Namun, karena ia mendambakan rahasia kehidupan abadi, ia bekerja sama dengan Feng Jun Yukie, Xian Jun Chong Suang dan yang lainnya untuk memaksa masuk ke kedalaman surga Futu. Sayangnya, ia gagal ketika ia akan berhasil. Yang mulia Kaisar Liu meninggal di tanah surga, dan Peri King Luo dengan setia melindungi tuannya, tetapi tidak punya pilihan selain kembali. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut, lalu bersiap menggunakan kekuatan untuk mendorong mayat Di Liu dari langit. Tetapi ketika telapak tangannya menyentuh mayat Di Liu, dia tiba-tiba terkejut dan tampak aneh. Bagaimanapun, Di Liu pernah berkultivasi hingga ke alam Tai Supreme Immortal. Sekalipun dia kehilangan kehidupan abadinya, tubuhnya tidak akan begitu ringan. Ini, senyum di wajah Peri King Luo tiba-tiba membeku, dan dia tiba-tiba mengambil mayat Di Liu. Klang-klang, ketika jenazah Kaisar Liu diangkat, sebuah cermin berguling turun dari tubuhnya. Cahaya yang berharga itu memudar, dan seiring cahaya cermin berharga itu memudar, penampilan Kaisar Liu terus berubah, seolah-olah cahaya tak terbatas terpancar dari kulitnya, menyebabkan penampilannya berubah. Pada akhirnya, perawakannya menjadi lebih kecil, fitur wajahnya melunak, dan bahkan auranya berubah total. Dia berubah menjadi orang lain. Itu sama sekali bukan Di Liu, juga bukan seorang laki-laki, melainkan seorang gadis kecil yang sangat dikenalnya. Cier, pupil mata King Luo sedikit mengecil, dan dia berteriak tanpa sadar, wajahnya sudah menjadi sangat terkejut. Saat ini, dia sudah tahu dalam hatinya bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan besar. Cier, setelah menatapnya cukup lama, dan bahkan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia akhirnya memastikan bahwa ini memang benar. Wajahnya menjadi pucat seolah-olah dia melihat hantu. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berteriak, ekspresinya menjadi ganas bagaimana mungkin itu kamu. Suara mendesing. Cier, yang sudah meninggal, tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaannya, tetapi pada saat ini,
cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba menyala di kehampaan di samping King Luo, kurang dari 100 kaki darinya, membawa aura pembasmi yang mengerikan, dan menusuk langsung ke dahi King Luo. Pedang ini terlalu misterius, terlalu ganas, dan terlalu tak terduga. Selain itu, King Luo panik dan sulit menghindar. Dengan teriakan keras, seluruh orang itu terbungkus dalam energi peri, berubah menjadi cahaya peri hijau dan bergegas. Dengan suara Swiss, cahaya pedang melewati cahaya peri dan mendarat di samping Cier. Peri King Luo muncul 100 kaki jauhnya dalam sekejap. Luka yang mengerikan muncul di dahinya. Darah menetes, mewarnai wajah cantiknya yang memukau menjadi merah, membuatnya tampak sangat mengerikan dan mencekam, serta dipenuhi dengan ketakutan yang tiada habisnya. Sayang sekali, sayang sekali. Aku tidak punya pedang bagus yang sesuai dengan tujuanku. Orang yang mengendalikan cahaya pedang tidak menyembunyikan sosoknya lagi. Dia memegang pedang kuno di tangannya dan menatap peri King Luo dengan penuh kebencian. Aliran Kaisar. Tiba-tiba, Kaisar lain muncul di samping Cier. Pikiran King Luo kacau balau. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Menghadapi tatapan penuh kebencian dari Di Liu, dia tidak dapat menahan perasaan takut yang tak terlukiskan dalam hatinya. Rasa dingin merambati hatinya, membuat hatinya menciut hebat. Dia segera teringat bagaimana Di Liu dan Cier tinggal di kuil kerangka sepanjang hari dalam beberapa hari terakhir, dan juga teringat pada cahaya menakjubkan yang muncul pada cermin ilusi Taiksu di altar tadi. Dia juga teringat pada cermin ilusi Taiksu yang telah turun dari tubuh Cier. Banyak kultivator yang ahli dalam seni transformasi. Bahkan Sang Abadi Tai pun dapat tertipu. Hanya beberapa kondisi yang perlu dipenuhi. Yang paling penting adalah, pertama, menggunakan metode rahasia untuk menukar sebagian darah, sehingga si penipu memiliki darah dan energi pemilik aslinya. Yang kedua, memiliki pondasi ilusi yang kuat, menipu kesadaran orang, dan membuat orang tidak dapat melihat melalui pondasi cermin ajaib. Selama kondisi ini terpenuhi, Anda dapat menggunakan trik orang lain dan menyembunyikan kebenaran dalam sekejap. Dia tidak bodoh. Mengingat semua keadaannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang tengah terjadi? Tuan Di Liu, barusan aku. Peri King Luo membuka mulutnya tanpa sadar dan berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Kau menolak mati untukku, bukan? Bagaimana kau bisa mati sekarang? Di Liu mengabaikannya dan hanya melirik King Luo dengan niat membasmi. Kemudian dia berjongkok di samping tubuh Cier dan menyentuh dahinya dengan tangannya. Lalu, matanya menampakkan aura pembasmi yang mengerikan, dan matanya menakutkan, seperti binatang buas. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Peri King Luo hanya menjelaskannya secara tidak sadar dan kemudian dia tiba-tiba menyadarinya. Tatapan mata Di Liu memberitahunya bahwa niat membasminya telah terungkap dan dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Tidak perlu berdebat. Kemudian dia berhenti, dan senyum tipis muncul di wajahnya sepertinya kamu memang telah berubah. Meskipun Di Liu 1000 tahun yang lalu kejam dan mendominasi, dia tidak akan pernah berpikir untuk membiarkan seorang gadis kecil menarik perhatian orang lain untukmu, lalu meninggalkannya dan melarikan diri. Haha, ini salahku. Aku meremehkanmu dan penderitaan yang telah kamu alami selama 1000 tahun terakhir. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyeka dahinya, lalu menunduk menatap darah di tangannya. Ekspresi kejam tampak di wajahnya. Ketika dia tiba-tiba mendongak, matanya penuh dengan niat membasmi. Dan, apakah ini kekuatan magis yang kamu temukan dalam warisan Raja Abadi Taiksu? Kekuatan itu tidak terlalu kuat, tetapi sangat kuat. Jika pedangmu lebih cepat, atau lingkungan sekitar lebih kacau, aku pasti akan terbasmi oleh pedangmu yang tak terduga. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku merasa takut. Namun, karena aku cukup beruntung tidak mati karena pedang ini, maka... Suara pertempuran terus terdengar di kejauhan, dan langit serta bumi berubah menjadi merah tua, seolah dipenuhi niat membasmi. Kedua orang di lapangan itu juga penuh dengan niat membasmi. Fang Xing tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia diawasi oleh Feng Jun Yukie, Shen Tu Taisui, Xian Jun Chong Suang, pemimpin King Xie Guan Feixing dan lainnya. Dia tidak dapat bergerak dan hampir tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Cier berpura-pura menjadi dirinya untuk menarik perhatian orang-orang itu, dan kemudian menciptakan kesempatan baginya untuk membasmi Sang Abadi. Metode ini tentu saja berbahaya. Begitu ditemukan, Cier kemungkinan besar akan mati. Jadi dia bertanya terlebih dahulu pada Cier apakah dia bersedia mati untuknya. Cier menjawab dengan sangat lugas bahwa dia tidak rela mati demi dia, tetapi dia bisa menolongnya meskipun mempertaruhkan nyawanya. Tetapi saya tidak pernah menduga bahwa dia akan tetap mati. Sekarang kepalanya telah hancur karena pukulan yang berat, jiwanya telah tercerai-berai, dan dia telah mati. Ini di luar dugaan Fang Xing, membuatnya benar-benar tercengang. Buruk sekali nasib gadis kecil ini.
Ditelantarkan sejak kecil, ia bergantung pada ibunya untuk mencari nafkah dan dipukuli oleh ibu kandungnya. Kemudian, dia ditemukan oleh ayahnya, tetapi dia hanyalah seorang anak haram yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Dia dilemparkan ke Kingu Immortal Mansion dan diabaikan. Di Kingu Immortal Mansion, semua orang takut padanya dan tidak berani terlalu dekat dengannya. Bahkan Panglima tertinggi Kingu Immortal Mansion, Li Hujiang, yang terpikat padanya, hanya ingin menggunakan identitasnya untuk naik pangkat. Yang dia lihat hanyalah kasih sayang Hu yang palsu. Kemudian, dia akhirnya mengenalnya, tetapi dia tertipu satu demi satu dan mengikuti arus. Titik. Yang terpenting adalah dia menaruh harapannya padaku, tapi aku bahkan tidak memberitahunya siapa aku. Dan sekarang, gadis ini benar-benar mati karena aku. Seseorang tidak seharusnya mati seperti ini, terutama seseorang yang Anda kenal. Kamu tidak bisa mati. Aku bahkan tidak memintamu untuk mati, jadi dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mati? Kebencian dalam suara Fang Xing menjadi semakin berat. Dia tiba-tiba mengeluarkan pil tiannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menempelkan telapak tangannya di dada wanita itu dan dengan paksa menyuntikkan mana ke dalam tubuh wanita itu untuk membantunya menyempurnakannya. Dia ingin menggunakan khasiat obat pil tiannya untuk merangsang vitalitasnya. Ya ampun, ramuan berharga seperti itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Suara peri King Luo terdengar pelan, dan dia mendesah, ini benar-benar tidak seperti dirimu, yang mulia di Liu. Meskipun kamu sombong di masa lalu, kamu tidak pernah tampak begitu sombong hingga berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk merebut langit dan membalikkan hidup dan mati, kan? Melihat matanya, bahkan ada rasa cemburu. Fang Xing pernah memberinya pil tiannya, dan dia tahu betapa berharganya pil itu. Dia mengira itu adalah pil berharga yang dibawa Kaisar Liu dari tanah warisan Raja Abadi Taixu, dan dia merasa sedikit serakah terhadapnya. Tetapi sekarang dia melihat Fang Xing menyia-nyiakan pil yang begitu mujarab untuk orang yang sudah mati, dan dia pun merasa sedikit tidak nyaman, terutama karena orang yang sudah mati ini adalah seorang gadis liar yang tidak pernah dia anggap serius. Namun Fang Xing tidak menggubris perkataannya, dan dengan paksa memurnikan khasiat obat dan memindahkan kekuatan sihirnya ke dalam tubuh Cier. Setelah pil tiannya masuk ke dalam tubuhnya dan disempurnakan secara paksa oleh Fang Xing dengan kekuatan sihirnya, wajah pucat Cier memang berubah sedikit kemerahan, dan tubuhnya yang sudah berangsur-angsur mendingin juga sedikit menghangat saat ini. Jika orang awam melihat ini mungkin mereka akan terkejut. Tetapi sebenarnya, itu hanyalah khasiat obat kuat dari pil tiannya yang disempurnakan oleh Fang Xing dan mengembara dalam tubuh Cier, yang hanyalah fenomena yang dangkal. Lupakan saja, kamu tampaknya benar-benar berubah. Kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna ini sebelumnya. Peri King Luo menghela napas dan perlahan berjalan ke arah Fang Xing, dengan sedikit sarkasme dalam senyumnya membalikkan hidup dan mati belum tentu lebih lemah daripada kelahiran kembali kehidupan abadi. Kau pasti lebih memahami prinsip ini daripada aku. Mengapa membuang-buang energimu sekarang? Atau kau sedang beraksi di hadapanku lagi, menggunakan penampakan hantu ini untuk menunda waktu? Haha, aku tidak akan tertipu lagi, Yang Mulia di Liu, kaulah yang mengajariku bahwa mereka yang berbicara omong kosong sebelum lawannya mati adalah orang bodoh. Aku telah mempelajarinya, dan tentu saja aku tidak akan melakukan hal-hal bodoh itu lagi. Membalikkan kehidupan dan kematian, meregenerasi takdir. Ketika Fang Xing mendengar kata-katanya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan kilatan cahaya melintas di matanya. Takdir abadi, ya takdir abadi. Selain keabadian, apalagi yang bisa membalikkan kehidupan dan kematian, dan apalagi yang bisa meregenerasi takdir. Jantungnya bergetar sesaat, tetapi secercah harapan muncul di mata Fang Xing yang putus asa. Karena kamu sangat enggan meninggalkannya, pergilah ke alam baka untuk menemuinya. Aku tidak akan mengganggumu kali ini. Tetapi saat ini, King Luo sudah berada dalam jarak 100 kaki, dan tiba-tiba, dia menyerang dengan aura seperti peri dan kekerasan tanpa batas. Ledakan, ledakan, ledakan. King Luo memang bukan orang yang suka membuang-buang waktu. Dia mengerahkan seluruh tenaganya pada gerakan ini, mengerahkan seluruh kultivasinya di alam abadi Tai, dan memadatkannya menjadi satu serangan. Dari kejauhan, momentumnya tidak tampak terlalu kuat, tetapi di area ini, bahkan kekosongannya pun hampir membeku. Kekosongan dalam radius 1000 kaki hampir berubah menjadi substansi akibat serangannya. Seluruh dunia, dengan telapak tangannya, menghantam Fang Xing dengan ganas, ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Wanita jalang, jangan ganggu aku. Fang Xing merasa senang dengan tekanan King Luo yang tiada henti. Dia tiba-tiba meraung, memegang tubuh Cier dengan satu tangan dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, memukul balik dengan ganas. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam tubuh Kaisar bangkit oleh amarah saat ini, dan dia bertabrakan langsung dengan pukulan King Luo. Pada saat yang sama,
dia bergegas dan menyerbu menuju medan perang yang jauh. Pada saat ini, dia seperti meraih sedotan penyelamat, dan hanya ingin membasmi dengan cepat untuk memenangkan kehidupan abadi. Sangat disayangkan bahwa Peri King Luo adalah seorang dewa tertinggi Tai yang bermartabat, dan dia tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Meskipun pukulan putus asa itu telah menghancurkan sebagian besar kekuatan King Luo, masih ada dampak buruk yang melanda. Dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri menahan pukulan itu dengan tubuhnya, tetapi mayat Cier dalam pelukannya serapu porselen di hadapan kekuatan ini. Tulang belikatnya tersapu oleh kekuatan itu, dan potongan besar tulang dan darah segera terpotong. Fang Xing begitu ketakutan sehingga dia segera berbalik ke samping untuk melindunginya, lalu tertabrak dan terhuyung mundur. Dia mundur hingga dia hanya berjarak setengah kaki dari ujung surga sebelum dia berhasil berdiri teguh. Beri jalan, dia berteriak dengan suara yang dalam, dipenuhi amarah, dan sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju medan perang. Pada saat ini, beberapa aura abadi yang kuat tiba-tiba terpancar dari kejauhan, dan beberapa master bergegas mendekat dari jauh. Saya mendengar suara Di Liu, dia ada di sana. Cepat, temukan dia. Jelaslah bahwa Feng Junyuki, Shen Tu Taisui dan yang lainnya menyadari bahwa Di Liu tidak ada di altar, jadi mereka bergegas untuk menemukannya. Ekspresi Fang Xing membeku, dan dia mulai berpikir cepat, bertanya-tanya apakah dia dapat menggunakan kekuatan orang-orang ini. Namun, reaksi King Luo lebih cepat. Dia memancarkan aura yang menakjubkan hampir seketika, lalu wajahnya muram, tetapi suara yang diucapkannya terdengar cemas dan tulus. Dia berteriak keras, "Yang mulia Di Liu, Anda harus segera pergi. Orang-orang itu datang. Mereka tahu bahwa Anda baru saja berbohong kepada mereka dan pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda harus membawa Cier dan melarikan diri dengan cepat. Saya akan membantu Anda menghentikan mereka di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Sambil berkata demikian, dia menyerang lebih keras lagi, dengan kekuatan yang luar biasa, dan menyerang langsung ke arah Fang Xing. Bumi menjadi tandus, pasir dan batu beterbangan, angin dan awan berubah warna, kehampaan runtuh, dan menyerbu ke arah Fang Xing bagaikan gelombang gila. Sambil melakukan semua ini, dia bahkan mengedipkan mata pada Fang Xing dengan nakal. Perasaan bahwa semuanya terkendali membuatnya merasa sedikit bangga. Hati Fang Xing hancur saat ini. Wanita ini benar-benar memiliki topeng yang bagus dan sedang bermain dengan semua makhluk abadi di ujung jarinya. Itulah mereka. Orang menyebalkan itu benar-benar menipu kita, basmi dia, basmi dia. Sudah kubilang rahasia keabadian itu sangat penting, bagaimana mungkin dia bisa memilikinya? Ketika Feng Jun, Yu Qiye dan yang lainnya mendengar ini, mereka menjadi semakin marah dan bergegas menghampiri. Tetapi Fang Xing tahu bahwa situasi putus asa yang sesungguhnya telah tiba. Awalnya dia ingin segera keluar dan membasmi orang secepatnya demi mendapatkan kehidupan abadi, tetapi saat ini, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Belum lagi Peri King Luo, bahkan jika orang-orang itu yakin bahwa dia telah menipu mereka, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika dia ingin menjelaskannya, semakin lama Cier meninggal, semakin kecil kemungkinan dia akan bangkit kembali, dan dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu itu. Namun, ketergantungan terbesarnya sebelum ini adalah pada teknik sihir pedang, yang digunakan untuk pembasmian. Dalam perbandingan langsung, tak satu pun dari Dewa Tai ini yang kalah dari saya. Ketika dia memikirkan pertanyaan ini lagi, hatinya hancur, lalu dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Saat telapak tangan Peri King Luo mendekat, dia tidak menyerbu ke depan dengan kuat, melainkan menghindari ujung yang tajam, memanfaatkan momentum, melayang mundur, dan di saat yang sama mengambil cermin ilusi Taiksu, lalu melompat tepat di atas Tian Juedi. Dalam tatapan terakhirnya, tak ada lagi rasa dendam, melainkan seringai liar tak berbatas, dan sikap dingin teramat kejam. Bahkan suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa lega. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan mendesah pelan, "Peri King Luo, kemampuan aktingmu benar-benar bagus. Kau bahkan berhasil menipuku." Dahi, Peri King Luo sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Haruskah aku berterima kasih atas pujianmu?" "Hahaha, sama-sama." Fang Xing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Karena kemampuan aktingku lebih baik darimu, aku berhasil membodohi semua orang." Peri King Luo mengerutkan kening, tampak merasa sedikit terkejut. Tetapi Fang Xing jelas tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Faktanya, ketika dia melompat ke langit di atas tanah Tianjue, tidak banyak waktu tersisa. Itu adalah tempat di mana langit dan bumi terhubung, yin dan yang terbalik, membentuk dunia tersendiri. Kekuatan yang dahsyat telah menariknya dari tebing. Pada saat ini, dia telah menggunakan seluruh tenaganya dan hanya dapat bertahan di udara selama beberapa tarikan napas, cukup waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata. "Tolong doakan agar gadis ini bisa muncul di hadapanmu dalam keadaan hidup. Kalau itu terjadi, paling-paling kamu akan mati sendirian."
Tetapi jika dia tidak dapat kembali hidup-hidup, aku ingin seluruh alam surga King Xuan milikmu dikubur bersamanya. Setelah diingatkan oleh peri King Luo, Fang Xing menyadari bahwa kehidupan abadi mungkin dapat membalikkan hidup dan mati. Lagi pula, bahkan roh senjata seperti Taiksu Baby bertekad bahwa kehidupan abadi dapat membantunya berubah menjadi manusia. Jika seorang kultivator memperoleh kehidupan abadi, ia juga dapat hidup selamanya. Kemudian, Cier, yang baru saja meninggal dunia dan tubuhnya masih memiliki secercah kehidupan, mungkin juga dapat dilahirkan kembali dengan bantuan kehidupan abadi. Namun, tentu saja tidak mudah untuk memperoleh kehidupan abadi. Kalau tidak, dia bisa membasmi orang sesuai aturan pertemuan kenaikan surga dan akhirnya membasmi 33.000 jiwa dengan imbalan kehidupan abadi. Ini adalah ide pertama yang muncul di benak Fang Xing, tetapi dia segera menyadari bahwa ini sebenarnya adalah cara yang tidak akan berhasil sama sekali. Pertama, dia tidak lagi punya waktu, dan kedua, ada terlalu banyak rintangan, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk membasmi. Cara kedua adalah dengan langsung memasuki tanah penghancur surgawi. Keabadian lahir di sana, jadi secara alami akan ada keabadian di sana. Alasan yang lebih penting adalah dia tidak punya pilihan lain saat ini. Peri King Luo, bagaimanapun juga, adalah seorang dewa Tai yang bermartabat. Tidak ada yang perlu disangkal. Jika kita melawannya secara langsung, aku memang bukan tandingannya. Wanita ini tidak memberiku pilihan kedua. Kalau begitu, daripada aku dipaksa turun ke negeri hancur surgawi oleh kekuatan sihirku yang besar dan terluka, lebih baik aku simpan sedikit tenaga lagi dan terjun ke dalamnya atas inisiatifku sendiri, supaya aku punya tenaga dan landasan untuk menghadapi bahaya yang mungkin akan muncul di bawah sana. Wanita jalang, saat aku kembali, kau akan tahu kesalahan macam apa yang telah kau perbuat. Anda takut dengan kepulangan Kaisar Liu, tetapi sekarang Anda memaksa putra Kaisar, yang awalnya tidak ingin kembali, untuk kembali. Wus, Fang Xing langsung melompat ke daratan langit dan tak lama kemudian sosoknya pun menjadi kabur, seolah-olah dia telah melompat dari tebing, atau langsung menghilang ke dalam angkasa. Di kejauhan, seolah-olah dirasakan olehnya, istana kerangka terbang dari jauh, berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan mengejarnya. Hanya dalam sekejap, dia dan cermin ilusi Taiksu menghilang di antara tebing, dalam energi jahat berdarah yang menghubungkan langit dan bumi. Mengaum. Pada saat ini, tampaknya ada semacam keberadaan yang meraung dan bersorak di kedalaman jurang. King Luo dan yang lainnya tidak menyadari keberadaannya sebelumnya, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar dapat merasakannya. Sayang sekali, aku tidak tahu kau punya keberanian seperti itu. Peri King Luo juga tertegun sejenak, lalu dia berjalan ke tepi tebing, melihat ke bawah, dan tidak terlihat seorang pun. Wajahnya tampak agak jelek. Baginya, ini bukan situasi yang diharapkan. Dia lebih baik membasmi Liu dengan tangannya sendiri lalu melemparkan mayatnya ke bawah, daripada melihatnya melompat turun atas inisiatifnya sendiri. Lagi pula, meskipun tanah Tianjue adalah tanah pemakaman legendaris, bahkan jika Dewa Emas melompat ke dalamnya, mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Namun dia masih sedikit khawatir. Dia tidak akan merasa tenang tanpa melihat tubuh Liu. Baiklah, jika bahkan tanah kehancuran surgawi tidak dapat menguburmu, peri ini tidak akan berkata apa-apa. Tatapan mata peri King Luo menjadi dingin sesaat, lalu dia mendesah panjang dan berbicara pada dirinya sendiri, seolah mencoba menghibur dirinya sendiri. Di mana Liu? Hai gadis pemberani dan tak tahu malu, pada titik ini, apakah kau masih bersedia setia dan melindungi tuanmu? Di kejauhan, ada sinar cahaya abadi. Feng Jun Yukie, Shen Tutai Sui dan yang lainnya semua bergegas mendekat, masing-masing dari mereka tampak ingin membasmi. Ekspresi peri King Luo tiba-tiba berubah, menampakkan sedikit kesedihan dan rasa kasihan lagi. Dia berbalik dengan marah, terbang ke udara, dan memarahi orang-orang itu. Tuan Liu telah pergi. Denganku, King Luo, di sini, kalian tidak dapat mengejarnya. Di samping tanah kehancuran, angin kencang menderu, jubah panjangnya hancur berkeping-keping, rambut hitam panjangnya berantakan, dan wajahnya hanya menunjukkan ekspresi kesetiaan dan tekad. Saya tidak tahu apakah ia sedang naik atau turun, atau apakah ia telah menempuh jarak miliaran mil dalam sekejap, atau apakah ia tetap tidak bergerak. Setelah Fang Xing melompat ke tanah kehancuran surgawi, dia merasakan seluruh inderanya menjadi bingung. Saya merasa seperti sebuah perahu kecil di tengah badai, tidak mampu mengendalikan diri dan hanyut mengikuti arus. Dalam situasi kacau seperti itu, bahkan dia hanya bisa memeluk Cier erat-erat, menutup keenam inderanya, dan melindungi dirinya sendiri. Kemudian, setelah waktu yang tidak diketahui, keadaan di sekitarnya tampak menjadi sedikit lebih tenang, dan dia kembali melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan di sekitarnya. Setelah melepaskan indera spiritualnya dengan lembut, ekspresinya akhirnya berubah. Sekarang, dia tidak berada di dasar tebing,
tetapi di dunia lain. Pada saat ini, ia berdiri di tengah lautan yang mengamuk, tanpa ada tanda-tanda ujungnya. Gelombang jahat bergulung maju mundur dari waktu ke waktu, menghantam langit. Yang lebih mengerikan adalah lautan yang mengamuk di bawahnya penuh dengan darah. Darahnya berwarna merah menyilaukan dan menakutkan. Itu darah sungguhan. Bahkan di ujung hidung Fang Xing, dia bisa mencium bau darah yang kuat, yang membuatnya merasa mual. Di lautan darah, ada banyak jiwa yang terzalimi yang mengambang naik turun, yang sangat mengerikan. Lautan darah ini telah menjadi simbol kematian. Namun, lautan darah tidak hanya melambangkan kematian, tetapi juga mengandung vitalitas yang tak terlukiskan. Keheningan dan vitalitas yang mematikan, dua perasaan yang sangat berbeda ini, secara aneh terjalin bersama karena keberadaan lautan darah ini, membuat Fang Xing merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam celah. Hahaha, kamu akhirnya di sini. Tepat ketika Fang Xing menyadari di mana dia berada, sebuah suara tiba-tiba datang dari atas lautan darah. Tak seorang pun tahu dari mana datangnya suara itu, seakan-akan suaranya berada jauh di angkasa, namun setelah datang, suaranya tidak melemah sedikit pun. Terutama ketika Fang Xing mendengar suara ini, dia merasa mati rasa secara fisik dan mental. Tampaknya suara itu datang langsung dari atas kepalanya, bukan dari telinganya. Apa-apaan tempat ini? Fang Xing juga terkejut, dan dia berusaha sekuat tenaga menghibur dirinya dan bertanya dengan suara dingin. Hahaha, ini duniaku, ini tanah kutukan. Suara itu terdengar segera setelah Fang Xing selesai berbicara, sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu, kamu ini apa sih? Fang Xing mengerutkan kening dengan tatapan aneh di matanya, dan melihat jauh ke arah istana kerangka, seolah ingin menemukannya. Aku, omong kosong, kau ibel. Makhluk itu berteriak keras, lalu mengutuk aku bukan manusia, hantu, atau makhluk abadi, bukan Buddha, setan, atau monster. Aku tidak punya jiwa, roh, tubuh, pengetahuan, perasaan, kelahiran, atau kematian. Aku selamanya berada di luar tiga alam dan tidak berada di lima elemen. Akulah yang pertama kali terbangun di alam semesta yang luas, dan akulah pencipta kekacauan. Kau seekor semut yang tidak tahu hukum, orang bodoh yang tidak tahu kebenaran, dengan mata fana dan hatimu yang bodoh, bagaimana kau bisa mengenali diriku yang sebenarnya? Mungkinkah Anda, setelah mendengar apa yang dikatakan itu, Fang Xing sangat terkejut. Dia tampaknya memahami sesuatu dan berteriak kaget. Mungkinkah kamu masih agak cerdas dan sudah menebak jati diriku yang sebenarnya? Makhluk itu pun terkejut, lalu kegirangan cepat, katakan, katakan. Apakah kau orang menyebalkan yang belum lahir? Jadi kau bahkan tidak tahu siapa dirimu? Fang Xing bertanya dengan ekspresi jijik sambil mengupil. Kamu berani sekali. Mendengar ini, pihak lain langsung menjadi geram, dan Fang Xing juga terkejut, ingin melihat apakah dia akan marah dan muncul. Namun yang mengejutkan, keberadaan itu sama sekali tidak berniat muncul. Dalam amukannya, seluruh lautan darah bergulung-gulung, menutupi langit dan bumi. Gelombang besar menerjang. Di antara langit dan bumi, muncul angin hitam aneh yang bertiup melintasi lautan darah. Kemanapun ia lewat, tampaknya seluruh dunia telah terdistorsi. Fang Xing merasakan kekuatan itu langsung melilit seluruh tubuhnya. Tubuhnya sudah sangat kuat, tetapi di bawah robekan kekuatan ini, dia tidak dapat melawan. Dia merasa seperti sedang dicabik-cabik. Lautan penderitaan tak berbatas, tubuh daging melintasinya, ada kehidupan dalam keputusasaan, ada cahaya dalam kepunahan. Kekuatan luar biasa di atas lautan darah membuat Fang Xing sangat ketakutan sehingga dia merasa tidak tahu bagaimana menahan serangan balik. Tetapi pada saat ini, cahaya putih samar muncul di sekelilingnya, mengandung prinsip-prinsip Buddha yang penuh kasih sayang yang tak berujung. Tiba-tiba muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Angin hitam yang mengamuk dan ombak yang mengamuk di atas lautan darah sebenarnya dipaksa kembali oleh kekuatan putih ini. Pada saat ini, dia bagaikan seorang Buddha, dan cahaya putih bagaikan bunga teratai melindunginya dari dalam, menahan serangan angin hitam dan gelombang aneh yang terus-menerus. Itu adalah jenis kekuatan yang muncul setelah menyelamatkan para pelaku kejahatan di surga Buddha. Fang Xing terkejut, tetapi kemudian dia merasa lega. Ketika ia mengubah Buddha ibel surgawi, kekuatan semacam ini mulai muncul di sekelilingnya, menjulang di sekelilingnya bagaikan jurang atau lautan. Akan tetapi, meskipun kekuatan itu kuat, dia tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri, jadi dia menganggapnya tidak ada gunanya. Tanpa diduga, di atas lautan darah ini, kekuatan semacam ini tiba-tiba muncul dan membantunya melawan angin hitam dan gelombang aneh yang memenuhi langit dan bumi. Kekuatan agama Buddha. Kau adalah seorang anak yang bahkan tidak memiliki kehidupan abadi. Kau sebenarnya seorang Buddha dan memiliki banyak pengikut, kan? Keberadaan di kedalaman lautan darah jelas sedikit terkejut, dan kemudian menjadi lebih marah.
Lebih banyak angin hitam dan gelombang aneh melonjak keluar dari kedalaman lautan darah. Bahkan di lautan darah, ibel dan monster yang tak ada habisnya mulai berjuang untuk memanjat dan mengelilingi Fang Xing untuk mencabik-cabiknya. Mereka benar-benar menggunakan metode paling bodoh untuk menghancurkan kekuatan mental di sekitar Fang Xing dan menghancurkan cahaya berharga di tubuhnya. Hei, 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 aku hanya bercanda denganmu, mengapa kamu begitu marah? Fang Xing terkejut. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pikiran-pikiran di sekelilingnya perlahan-lahan berkurang. Jelaslah bahwa kekuatannya akan terus terkuras, sementara angin hitam dan gelombang aneh di atas lautan darah tampak tak berujung. Jika hal ini terus berlanjut, saat pikirannya telah terkuras habis, tubuhnya akan langsung terkena lautan darah. Dia begitu takut sehingga dia segera mengubah wajahnya dan tersenyum. Haha, apakah kamu bercanda? Lelucon antara mereka yang sederajat adalah lelucon, tetapi lelucon antara semut dan gajah adalah mencari kematian. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi beraninya kamu bercanda denganku. Kemarahan makhluk itu tak kunjung mereda. Sebaliknya, angin hitam dan gelombang aneh di atas lautan darah menjadi lebih ganas, menyebabkan laut dan langit bertemu. Fang Xing tertelan olehnya. Kekuatan mental di sekelilingnya menurun dengan cepat. Momentum yang mengerikan itu membuat orang-orang merasa dingin di hati mereka. Hei, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Fang Xing sangat terkejut hingga dia berteriak panik. Aku telah mendarat di dunia aneh tanpa tahu di mana aku berada dan seperti apa keberadaan yang kuhadapi, namun aku malah membuat pihak lain marah. Angin hitam besar dan ombak aneh datang menimpaku, dan situasinya kritis. Hei, saudara, mari kita bicara lebih lanjut. Fang Xing benar-benar tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa berteriak. Haha, kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi apa yang kamu bicarakan? Tetapi makhluk itu tidak berniat untuk berbicara, dan ia menimbulkan lebih banyak angin hitam dan gelombang aneh. Fang Xing sudah setengah putus asa, dan diam-diam mengeluh, meramalkan bahwa dirinya akan segera dicabik-cabik oleh angin hitam dan ombak aneh. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba cahaya suci mengejar dari belakangnya, langsung menerobos lautan darah dan datang di depan Fang Xi. Itu adalah tengkorak besar, yang memancarkan cahaya ilahi dan sifat Buddha. Itu adalah dunia kecil istana kerangkanya, yang digerakkan oleh semacam spiritualitas dan berinisiatif membuka mulutnya dan menelannya ke dalam istana kerangka. Lalu kekuatan formasi itu diaktifkan, melindunginya dengan kuat di dalam. Milikku, itu milikku, kembalikan padaku. Keberadaan misterius itu juga terkejut ketika melihat istana kerangka, lalu menjadi lebih gila dan berteriak. Angin hitam dan ombak aneh menjadi semakin ganas. Namun, saat ini, istana kerangka telah memancarkan cahaya Buddha emas yang menyilaukan, yang langsung memaksa mundur semua ibel, angin hitam, dan hantu yang mendekati lautan darah, dan melindungi Fang Xing dengan baik, sehingga dia tidak lagi dalam bahaya terkoyak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Titik titik titik, titik titik titik. Fang Xing menghela napas lega dan segera membaringkan Cier di tanah. Dia lalu berteriak dengan marah, dasar orang menyebalkan, kau benar-benar ingin membasmiku, otang pembawa sial, muncullah dan lihat siapa yang lebih hebat. Hahaha, makhluk itu mengaduk-aduk angin hitam aneh dan gelombang dengan seluruh kekuatannya, dan menyerang kuil kerangka Fang Xing seperti orang gila, mengumpat dengan keras dan tak henti-hentinya, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Apa yang dilakukannya sekarang bagaikan seorang anak kecil yang tersandung akar pohon, lalu ada orang dewasa yang melampiaskan amarahnya dengan memukul pohon itu. Baru setelah secangkir teh berlalu, dia sedikit tenang dan berkata dengan penuh kebencian, kau ingin bertemu denganku. Baiklah, asal kau bisa mengungkapkan identitasku, aku akan muncul di hadapanmu. Katakan padaku, mari kita lihat apakah kau punya semangat untuk melakukannya. Setelah itu, suara yang kedengarannya seperti sebuah lagu namun bukan sebuah lagu. Seperti sebuah rumor namun bukan rumor, terdengar lagi. Dengan aura misterius, bergema di atas lautan darah ini bukan manusia, bukan hantu, bukan abadi, bukan Buddha, bukan ibel, bukan monster, tanpa jiwa, tanpa roh, tanpa daging dan darah, tanpa pengetahuan, tanpa perasaan, tanpa kelahiran dan kematian, selamanya di luar tiga alam, tidak di dalam lima elemen, akulah yang pertama terbangun di alam semesta yang luas, aku lahir dari kekacauan, jika kau dapat mengenali diriku yang sebenarnya, maka kau akan melihat tubuhku. Dia hanya orang menyebalkan kecil yang belum lahir. Siapa lagi yang bisa menjadi dia? Fang Xing sangat marah. Dia paling benci dengan orang yang suka membingungkan seperti ini, maka dia langsung membalas. Otang pembawa sial, otang pembawa sial. Keberadaan itu meraung lagi dan berteriak putus asa, lalu angin hitam bergulung-gulung dan gelombang darah datang silih berganti. Fang Xing sangat senang dengan dirinya sendiri dan mencoba memprovokasi dia dengan sengaja. Jika kau tidak bisa menebak identitas asliku, maka kau akan terjebak di sini selamanya.
Pokoknya, aku punya waktu, tapi kamu tidak punya banyak waktu. Tampaknya makhluk itu sendiri juga cukup bosan dan berubah pikiran. Dalam sekejap, lautan darah mereda dan menjadi tenang. Dan dia benar-benar mundur sendiri. Hanya tengkorak Fang Xing yang tersisa, mengambang diam di lautan darah, hanyut mengikuti arus. Apakah itu mungkin? Fang Xing juga cukup terkejut. Dia menunggu sejenak dan mendapati bahwa keberadaan itu tampaknya benar-benar telah berhenti. Kau orang menyebalkan. Hei, orang tua, orang bodoh yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Petik 2, petik 2. Setelah sekian lama memanggil, eksistensi itu malah meredam dirinya sendiri, tanpa bersuara sedikit pun, seolah menghilang secara langsung. Fang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melirik Cier, yang tubuhnya berangsur-angsur mendingin saat dia berbaring diagonal di istana kerangka. Ia berpikir dalam hati, bahkan jika hidup dan mati dapat dibalikkan, semakin cepat waktu menjauh dari kematian, semakin baik. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar kemungkinan untuk membalikkan hidup dan mati. Sekarang seperti yang dikatakan orang itu. Aku benar-benar tidak mampu membuang-buang waktu ini. Aku harus segera menebak siapa dia. Tetapi ketika aku mulai memikirkan masalah ini dengan serius, alisku tak dapat menahan kerutan semakin dalam. Bukan manusia, bukan hantu, bukan dewa, bukan Buddha, bukan setan, bukan monster. Tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada tubuh, tidak ada pengetahuan, tidak ada perasaan, tidak ada kelahiran atau kematian. Selamanya di luar 3 alam, tidak pernah di dalam 5 elemen. Akulah orang pertama yang terbangun di alam semesta yang luas ini, dan akulah yang menciptakan kekacauan. Dilihat dari sudut pandang manapun, hal ini seakan-akan mengingkari semua kemungkinan, seakan-akan mengatakan bahwa hal itu adalah ketiadaan. Dilihat dari arti harfiahnya, mustahil untuk benar-benar menebak siapa dia. Dan dari fakta bahwa ia bersikeras agar Fang Xing menebak siapa orang itu sebelum ia sempat melihatnya, sepertinya ia tidak sengaja membuat keadaan menjadi sulit baginya. Ia benar-benar ingin melihat Fang Xing, atau lebih tepatnya, ingin Fang Xing melihatnya. Akan tetapi, ia juga tidak dapat memastikan siapa orang itu, jadi ia hanya dapat membiarkan Fang Xing menebak-nebak. Seolah ada aturan besar yang menentukan semua kebenaran dan harus diikuti. Itu tampaknya. Pada saat ini, sebuah kepala kecil gemuk muncul dari cermin ajaib Taiksu. Itu bayi Taiksu. Mengikuti tubuhnya sendiri, dia juga memasuki dunia ini. Dia jelas mendengar percakapan tadi, dan dari penampilannya, dia tampaknya mengerti sesuatu. Cepat katakan padaku, apa sebenarnya itu? Fang Xing bertanya dengan cemas sambil mengerutkan kening. Aku tidak berani mengatakan. Bayi Taiksu tampak sangat tidak senang, dan berkata dengan ragu-ragu jika aku menceritakannya, aku akan melihatnya, tetapi kamu masih tidak dapat melihatnya, maka tidak akan ada perlindungan darimu, jadi, hanya kamu yang dapat menceritakannya, dan kemudian aku dapat menceritakannya bersamamu. Aneh sekali. Fang Xing mengerutkan kening saat mendengar ini. Bayi Taiksu adalah roh artefak, jadi mungkin saja ia bisa merasakan sesuatu. Jika Anda meminta saya untuk menebak. Fang Xing merenung selama beberapa menit, dan benar-benar mulai berpikir serius. Dia biasanya agak malas menggunakan otaknya, tetapi dia tidak benar-benar bodoh. Ketika dia berpikir serius saat ini, semua petunjuk segera berkumpul di pikirannya, dan dia secara bertahap mulai memiliki jawaban di dalam hatinya. Ekspresinya bahkan lebih terkejut, dan bahkan bisa dikatakan ketakutan lautan darah ini agak mirip dengan awal dunia kesadaranku, dan keberadaan itu, di lautan darah ini, juga memiliki kemampuan yang mirip dengan yang ada di dunia kesadaranku, yaitu, ia ada di mana-mana, tidak ada yang tidak terkendali, dan dunia menganggapku sebagai jantungnya. Ketika pertama kali aku tiba di dunia ini, aku hampir dicabik-cabik olehnya. Hanya berkat kekuatan pikiran Buddha aku mampu menyelamatkan diriku sendiri. Kekuatannya tampaknya ada di mana-mana dan tak tertahankan. Hukum kekuatan magis semuanya tidak efektif di hadapannya. Tubuh yang kuat itu rapuh seperti selembar kertas di hadapannya. Namun, kekuatan pikiran Buddha dapat menghentikannya. Kuil tengkorak juga dapat menghentikannya. Kedua kekuatan ini, yang satu adalah kekuatan keinginan umat Buddha, dan yang lainnya adalah karena berkah formasi Buddha. Dan kedua kekuatan ini, yang satu menolaknya, sementara yang lain berbagi keinginannya. Dan perasaan dikejar dan ingin menyakitiku saat pertama kali memasuki dunia ini. Wajahnya berangsur-angsur berubah lebih dingin. Fang Xing menduga suatu kemungkinan, tetapi tanpa sadar dia merasa bahwa itu agak terlalu dibesar-besarkan. Guru, apakah Anda juga menebaknya? Bayi Taiksu ketakutan dan bertanya dengan suara rendah, dengan lapisan keringat dingin di kepalanya. Fang Xing mengangguk dan berbisik, jika aku tahu hal semacam ini, aku tidak akan berani bercanda dengannya sekarang. Sang guru dan sang murid saling menatap cukup lama,
dan lambat laun pikiran mereka menjadi bulat. Jadi kenapa kalau itu dia? Dibandingkan denganku, dia hanya yang terbaik kedua. Fang Xing diam-diam menjadi geram di dalam hatinya, lalu dia menoleh dan melihat ke kedalaman lautan darah, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak keras. Tunjukkan dirimu, Buddha, dan Bai Taixu berbisik ya dewa. Itu hanyalah kalimat biasa yang terdengar tidak berbahaya, namun saat diucapkan di tengah lautan darah, tiba-tiba muncullah gelombang dahsyat yang menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Langit dan bumi berubah warna, dan di kedalaman lautan darah, sebuah suara mulai tertawa. Suara tawa itu semakin keras dan seluruh dunia dipenuhi dengan suaranya. Kemudian, lautan darah mulai terbelah menjadi dua sisi, seperti tirai, mengungkap kebenaran sedikit demi sedikit, dan suara keberadaan itu juga terdengar pada saat yang sama. Oke, kalian benar-benar bisa menebak siapa aku. Ekspresi Fang Xing menjadi serius, mengetahui bahwa tebakannya benar. Dia akhirnya tahu siapa yang telah dia rasakan. Kehendak Dewa Sang Buddha, sebenarnya, jawabannya tidak sulit ditebak. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa meskipun Fang Xing menebaknya, dia tidak berani memastikannya. Selain Futu Tianyi, siapa lagi yang berada di tempat terpencil ini? Selain kehendak Buddha dari surga, kemarahan siapakah yang dapat secara langsung menyebabkan perubahan pada fenomena surgawi? Selain kehendak Buddha, siapa lagi yang dapat melompat keluar dari tiga alam dan berada di luar lima elemen? Dengan kata lain, selain Futu Tianyi, siapa lagi yang bisa mengabaikan kekuatan gaib Fang Xing dan langsung mengancamnya? Itulah jalan surga, dan segala kekuatan berasal darinya. Satu-satunya hal yang dapat melawan kekuatan surga adalah keinginan dunia manusia. Fang Xing tidak mampu memurnikan kekuatan sumpah semacam itu, karena kekuatan itu memang bukan miliknya. Itu adalah umpan balik yang diberikan oleh makhluk hidup di dunia setelah dia menyelamatkan para pendosa. Penganut agama Buddha menyebutnya kekuatan sumpah, dan penganut agama Tao menyebutnya dupa. Kekuatan itu akan melindungi Fang Xing, tetapi tidak akan disempurnakan secara langsung oleh Fang Xing. Terlebih lagi, bukan hanya Fang Xing yang tidak mampu memurnikannya, bahkan kehendak surga pun tidak mampu memurnikan kekuatan semacam itu, dan hanya bisa dihancurkan. Adapun mengapa formasi pagoda dapat menahan kekuatannya dengan lebih baik, itu hanyalah tebakan dalam benak Fang Xing. Lautan darah terbelah, memperlihatkan daratan asing. Lokasi kuil kerangka Fang Xing tidak berubah, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tampak mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, tepat di depan Fang Xing, sebuah pulau aneh muncul. Tepatnya, itu bukan pulau, tetapi monster. Akarnya yang meliuk-liuk tertanam dalam di lautan darah. Batangnya bengkok, dengan kata-kata tercetak satu demi satu di sekelilingnya. Cabang-cabang yang mati itu bagaikan pedang yang menusuk langit. Bahkan tidak ada sehelai daun pun di seluruh pohon itu. Hanya beberapa buah layu yang miring di dahan, memberikan orang rasa sepi dan terpencil. Hahaha, akhirnya aku melihatmu, akhirnya aku menunggumu. Suatu suara terdengar, dan itu berasal dari pohon aneh itu. Mata Fang Xing juga menjadi aneh saat ini ya dewa, mengapa Tianyi begitu jelek? 1460